Tetangga baru berlimpah harta terus menggoda suami orang. Tapi akhir yang menantinya tak pernah ia bayangkan. Kedatangan Rani, seorang janda muda kaya dengan mobil mewah dan pesona yang memikat, membuat lingkungan perumahan mendadak gempar. Perhatian berlebih yang ia berikan kepada Dani, suami Alessa, perlahan berubah menjadi konflik yang mengguncang rumah tangga, memecah kenyamanan warga, dan melukai hati banyak orang. Di tengah upaya mempertahankan keluarganya, Alessa harus menghadapi rasa sakit, keraguan, dan penghinaan yang terus menggerogoti harga dirinya. Sementara itu, Dani terjebak di antara niat baik yang disalahartikan dan konsekuensi yang semakin sulit dikendalikan. Ketika batas-batas mulai dilanggar, warga akhirnya turun tangan. Namun saat kebenaran perlahan terungkap, muncul fakta yang membuat semua orang melihat Rani dari sudut pandang yang berbeda. Akankah keluarga Alessa berhasil bertahan? Dan mampukah Rani menerima konsekuensi dari semua pilihan yang telah ia buat? Halo penonton setia drama Indo, atur posisi ternyaman Anda untuk mendengarkan kisah ini. Langsung saja mari kita simak kisahnya. Pagi di kompleks perumahan Taman Melati selalu dimulai dengan suara sapu yang bergesekan dengan jalan paving dan sapaan para tetangga yang saling mengenal. Alessa, istri Dani, baru saja menjemur pakaian ketika suara seorang ibu memanggil dari depan rumah. Bu Alessa, nanti jadi bantu persiapan arisan RT, kan? Alessa tersenyum sambil mengangguk. Jadi, Bu, saya selesai beres-beres rumah dulu. Perempuan berusia 34 tahun itu memang dikenal hampir semua warga. Bukan karena jabatan, bukan karena kekayaan, melainkan karena ia selalu hadir ketika ada yang membutuhkan bantuan. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, ia menyiapkan bekal sekolah untuk Tara. Tara, anak Alessa dan Dani, duduk di meja makan sambil mengerjakan tugas yang belum selesai. Mama, nanti jemput aku, ya? Iya. Jangan telat. Alessa tertawa kecil. Memangnya Mama pernah telat? Tara menggeleng cepat. Makanya. Suasana rumah terasa hangat dan sederhana. Tidak ada kemewahan yang mencolok. Namun ada kebiasaan kecil yang membuat rumah itu terasa hidup. Ketika Dani keluar dari kamar mengenakan seragam kerjanya, Tara langsung berdiri. Papa, lihat gambarku. Dani menaruh tas kerjanya lalu duduk di samping Tara. Wah, bagus sekali. Aku gambar keluarga kita. Dani memperhatikan gambar sederhana itu. Ada 3 orang yang berdiri sambil bergandengan tangan. Aku paling tinggi. Tara tertawa bangga. Dani mengacak rambut putrinya. Karena nanti Tara tumbuh besar. Alessa memperhatikan keduanya dari dapur. Momen-momen seperti itu selalu membuatnya merasa hidupnya sudah cukup. Tidak sempurna, tetapi cukup. Menjelang siang, sebuah mobil berwarna hitam mengilap memasuki kompleks. Suara mesin yang halus membuat beberapa warga menoleh. Mobil itu berhenti tepat di rumah kosong sebelah rumah Alessa. Beberapa orang keluar untuk melihat, termasuk Bu Yanti, pemilik warung yang hampir selalu mengetahui segala hal yang terjadi di lingkungan tersebut. Wah, mobilnya mahal sekali, gumamnya. Tak lama kemudian, seorang perempuan turun dari kursi pengemudi. Pakaiannya rapi, penampilannya mencolok dibanding mayoritas warga sekitar. Perempuan itu tersenyum sambil melepas kacamata hitamnya. Akhirnya sampai juga. Bu Yanti segera mendekat. Mbak penghuni baru, ya? Perempuan itu mengulurkan tangan. Saya Rani. Tak lama kemudian beberapa warga ikut berkumpul. Rani melayani perkenalan itu dengan percaya diri. Saya kerja di perusahaan pemasaran. Wah, hebat, kata seseorang. Rani tersenyum. Baru saja dapat promosi jabatan beberapa bulan lalu. Kalimat itu muncul bahkan sebelum ada yang bertanya. Beberapa warga saling berpandangan. Rani kembali melanjutkan. Makanya saya memutuskan pindah ke lingkungan yang lebih nyaman. Tatapannya sesekali mengarah ke mobil yang terparkir di depan rumah. Seolah memastikan semua orang melihatnya. Sore hari, Alessa datang membawa satu nampan berisi teh dan makanan ringan. Alessa, tetangga sebelah rumah Rani, berdiri di depan pagar sambil tersenyum ramah.
Selamat datang, Mbak Rani. Rani menerima nampan itu. Oh, terima kasih. Saya Alessa. Oh. Tatapan Rani bergerak singkat dari ujung kepala sampai kaki Alessa. Ibu rumah tangga biasa. Pakaian sederhana. Tidak ada yang istimewa. Setidaknya itu yang muncul dalam pikiran Rani. Rumah Mbak dekat sekali, ya? Iya. Sebelah. Alessa tetap tersenyum. Kalau ada yang perlu dibantu, bilang saja. Baik. Percakapan berlangsung singkat. Setelah Alessa kembali ke rumahnya, Rani melihat ke arah dapur rumah sebelah. Kehidupan yang sederhana. Rutinitas yang biasa. Tidak ada yang membuatnya tertarik. Malam hari, kegiatan penyambutan warga baru dilakukan secara sederhana. Pak Herman, Ketua RT Lingkungan, hadir bersama beberapa warga. Pak Herman menyalami Rani. Selamat bergabung di lingkungan kami. Terima kasih, Pak. Pak Herman tersenyum. Yang penting di sini saling menghargai dan menjaga kerukunan. Pastinya, Pak. Di sisi lain, Bu Mirna, Ketua PKK Lingkungan, mengamati cara Rani berbicara. Bu Mirna tidak menemukan kesalahan besar. Namun hampir setiap cerita yang keluar dari mulut Rani selalu kembali pada jabatan, pencapaian, atau penghasilannya. Akhirnya target kantor saya tercapai. Promosi kemarin cukup mengubah hidup saya. Mobil ini hadiah untuk diri saya sendiri. Kalimat-kalimat itu terus muncul sepanjang percakapan. Bu Mirna hanya tersenyum tipis. Ada sesuatu yang terasa ganjil. Seolah Rani lebih membutuhkan kekaguman dibanding perkenalan. Ketika acara hampir selesai, suara seseorang meminta bantuan terdengar dari ujung jalan. Pak Dani, bisa bantu sebentar? Dani, suami Alessa, yang baru pulang kerja langsung berjalan mendekat. Salah satu warga kesulitan menurunkan lemari kecil dari bak mobil. Bisa, Pak. Tanpa banyak bicara, Dani membantu mengangkat barang tersebut. Beberapa warga lain ikut membantu. Namun Dani yang paling aktif mengatur posisi dan memastikan pekerjaan selesai dengan aman. Terima kasih, Pak Dani. Sama-sama. Itu sebabnya semua orang suka minta bantuan Mas Dani, kata seorang warga sambil tertawa. Dani tersenyum sederhana. Ucapan penghargaan seperti itu selalu membuatnya merasa apa yang ia lakukan tidak sia-sia. Dari teras rumah barunya, Rani memperhatikan pemandangan itu. Ia melihat bagaimana warga menghormati Dani. Bagaimana orang-orang mempercayainya. Bagaimana namanya disebut dengan rasa hormat. Tatapan Rani bertahan lebih lama dibanding sebelumnya. Bukan karena Dani paling kaya. Bukan karena Dani paling tampan. Melainkan karena ada sesuatu yang tidak dimiliki banyak laki-laki yang pernah ia temui. Penghormatan. Ketika Dani berjalan kembali menuju rumahnya, Rani masih memperhatikannya dari kejauhan. Di dalam rumah, Alessa menyambut suaminya seperti biasa. Tara berlari memeluk Dani. Sebuah keluarga sederhana. Utuh. Sementara dari balik pagar rumah sebelah, Rani memandang ke arah yang sama dengan pikiran yang mulai bergerak ke tempat yang berbeda dari para warga lainnya. Sejak hari kepindahannya, Rani semakin sering terlihat berada di luar rumah. Pagi itu, ketika Dani hendak berangkat kerja, Rani sudah berdiri di depan pagar sambil memegang secangkir kopi. Pak Dani, ya? Sapanya. Dani menghentikan langkahnya. Iya, Mbak Rani. Saya masih suka nyasar kalau mau keluar kompleks. Dani tersenyum ramah. Nanti lama-lama juga hafal. Rani tertawa kecil. Beda sama saya yang baru pindah. Bapak kelihatannya sudah jadi orang penting di sini. Biasa saja. Kalau semua orang minta bantuan ke Bapak, berarti tidak biasa. Dani hanya mengangguk lalu berpamitan berangkat. Ucapan itu sederhana. Namun ada rasa nyaman ketika seseorang menghargai apa yang selama ini ia lakukan. Rani memperhatikan Dani yang menjauh. Lalu senyum tipis muncul di wajahnya. Beberapa hari berikutnya, pola itu berulang. Ketika bertemu di jalan kompleks. Ketika bertemu di warung Bu Yanti.
Ketika bertemu saat warga sedang membersihkan lingkungan, Rani selalu menemukan alasan untuk membuka percakapan. Tidak pernah berlebihan, tidak pernah melanggar batas, tetapi cukup sering untuk membuat dirinya semakin dikenal, dan cukup sering untuk membuat Dani terbiasa. Sementara itu, Alesa sedang membantu persiapan kegiatan PKK di rumah Bu Mirna. Beberapa ibu berkumpul sambil menata kursi. Rani datang dengan pakaian kerja yang rapi. "Kok sempat ikut kegiatan, Mbak?" tanya salah satu ibu. Rani tersenyum. "Kalau saya tidak sedang di kantor, ya saya usahakan ikut. Lumayan sibuk pasti." "Alhamdulillah." Kemudian ia menambahkan dengan nada santai. "Memang capek sih. Apalagi posisi saya sekarang lumayan tinggi." Beberapa ibu mengangguk. Rani melanjutkan. "Tapi saya memang tidak cocok kalau cuma di rumah." Kalimat itu membuat tangan Alesa yang sedang menyusun gelas berhenti sejenak. Rani masih berbicara. "Saya salut sih sama ibu rumah tangga. Cuma saya pribadi tidak sanggup. Rasanya sayang kalau pendidikan dan pengalaman kerja tidak dipakai." Ucapan itu tidak menyebut nama siapapun. Namun semua orang tahu siapa ibu rumah tangga yang duduk paling dekat dengannya. "Alesa." Beberapa ibu saling bertukar pandang. Tidak ada yang menanggapi. Rani justru menganggap suasana itu sebagai tanda bahwa pendapatnya diterima. Siang hari, Nina, sahabat dekat Alesa, datang membantu membereskan perlengkapan kegiatan. Nina memperhatikan wajah Alesa yang lebih banyak diam dibanding biasanya. "Ada apa?" "Tidak ada. Aku kenal kamu sudah lama." Alesa tersenyum kecil. "Biasa saja." Nina menatapnya beberapa detik. Lagi kepikiran omongan Mbak Rani. Alesa tidak langsung menjawab. Ia melipat taplak meja yang ada di depannya. "Sebenarnya tidak penting. Tapi kamu kepikiran." Alesa menghela napas. Dulu keluarga besar juga sering bilang begitu. "Bilang apa?" "Kalau aku rugi jadi ibu rumah tangga." Nina menggeleng pelan. "Kalau semua perempuan harus jadi seperti Mbak Rani, siapa yang mengurus keluarga?" Alesa tersenyum tipis. Meski begitu, ucapan Rani tetap meninggalkan bekas. Bukan karena benar, melainkan karena menyentuh luka lama yang selama ini berusaha ia lupakan. Sore hari, Dani membantu warga memperbaiki saluran air kecil di ujung gang. Beberapa orang bekerja bersama. Tak lama kemudian, Rani datang membawa minuman dingin. "Saya bawakan minum." "Wah, terima kasih, Mbak." Rani memberikan satu botol kepada Dani. "Luar biasa ya, Pak Dani." Dani tertawa ringan. "Apa yang luar biasa?" "Saya lihat hampir semua urusan warga selalu melibatkan Bapak. Karena kebetulan saya sedang ada waktu." "Bukan itu." Rani menggeleng. Kalau orang tidak dipercaya, tidak mungkin sering dimintai bantuan. Dani menerima botol minuman itu. "Terima kasih." Di wajahnya tampak rasa senang yang sulit disembunyikan. Bukan karena minumannya, melainkan karena penghargaan yang diberikan. Rani menangkap reaksi itu dan menyimpannya dalam benaknya. Malam hari, Bu Yanti sedang melayani beberapa pembeli di warung. Topik pembicaraan mereka tanpa sadar mengarah kepada Rani. "Menurut Bu Yanti gimana tetangga baru itu?" tanya seorang warga. Bu Yanti menurunkan gelas plastik yang sedang ia susun. "Orangnya baik sih." "Lalu?" "Ya, agak suka cerita soal dirinya sendiri." Beberapa ibu tertawa. "Saya juga merasa begitu. Sedikit-sedikit jabatan. Sedikit-sedikit gaji. Sedikit-sedikit mobil." Percakapan itu terus berkembang. Belum menjadi gosip besar. Tetapi opini pertama mulai terbentuk. Dan opini itu tidak sepenuhnya menguntungkan bagi Rani. Pada pertemuan warga akhir pekan, Bu Mirna memperhatikan arah pembicaraan yang semakin sering berputar pada pencapaian pribadi. Ketika kesempatan berbicara datang kepadanya, ia tersenyum dan berkata, "Setiap orang punya jalan hidup masing-masing." Warga memperhatikan. Ada yang bekerja di kantor.
Ada yang berdagang. Ada yang memilih mengurus rumah tangga. Bu Mirna melanjutkan. Keberhasilan seseorang tidak membuat hidup orang lain menjadi lebih rendah. Beberapa ibu mengangguk setuju. Alesa menundukkan pandangan ke buku catatannya. Sementara Rani memahami bahwa kalimat itu ditujukan kepadanya. Namun alih-alih mengubah sikap, ia justru merasa semakin yakin bahwa dirinya sedang menjadi pusat perhatian lingkungan. Dan ia menyukai perasaan itu. Malam semakin larut. Dani baru selesai mandi ketika Alesa meletakkan secangkir teh di meja. Kamu kelihatan capek. Sedikit. Alesa duduk di sampingnya. Kegiatan warga ramai. Iya. Tidak ada percakapan panjang. Tidak ada pertengkaran. Namun ketika Alesa mengingat kembali ucapan Rani siang tadi, pikirannya kembali tidak nyaman. Dani tidak menyadari apa yang sedang dipikirkan istrinya. Baginya, Rani hanyalah tetangga baru yang banyak bicara. Tidak lebih dari itu. Di rumah sebelah, Rani berdiri di balkon sambil melihat ke arah jalan kompleks yang mulai sepi. Pikirannya kembali pada percakapan-percakapan kecil yang ia lakukan dengan Dani selama beberapa hari terakhir. Ia melihat sesuatu yang menarik. Setiap kali diberi penghargaan. Setiap kali dipuji. Setiap kali dianggap penting. Dani selalu menunjukkan respons yang hangat. Belum ada yang melanggar batas. Belum ada masalah yang terlihat. Namun Rani mulai percaya bahwa dirinya memiliki pengaruh yang lebih besar daripada yang diperkirakan orang lain. Dan keyakinan itu membuatnya ingin melangkah lebih jauh. Pagar rumah Rani kembali terbuka ketika Dani sedang menyapu halaman pada Minggu pagi. Pak Dani. Dani menoleh. Rani berdiri sambil membawa sebuah kotak peralatan kecil. Boleh minta tolong sebentar? Ada apa? Lampu teras saya mati. Saya sudah coba ganti sendiri, tapi tetap tidak menyala. Dani melihat ke arah teras rumah sebelah. Baik, saya lihat dulu. Alesa yang sedang menyiram tanaman memperhatikan dari kejauhan. Tidak ada yang aneh. Tetangga meminta bantuan. Tetangga lain membantu. Hal seperti itu biasa terjadi di lingkungan mereka. Namun beberapa menit kemudian, ketika Dani masih berada di rumah sebelah sementara Rani terus mengajaknya mengobrol, perasaan yang sulit dijelaskan mulai muncul dalam diri Alesa. Ia kembali melanjutkan menyiram tanaman, tetapi pandangannya sesekali bergerak ke arah rumah Rani. Permintaan bantuan itu ternyata tidak berhenti pada satu kesempatan. 2 hari kemudian, Rani meminta bantuan memindahkan rak kecil. Beberapa hari setelahnya, ia meminta Dani membantu mengatur saluran televisi yang bermasalah. Lalu meminta pendapat tentang pemasangan kamera keamanan. Semuanya terlihat wajar. Semuanya terdengar masuk akal. Namun frekuensinya mulai berbeda. Dan beberapa warga mulai memperhatikannya. Di warung Bu Yanti, topik itu muncul saat beberapa ibu sedang berbelanja. Pak Dani baik sekali. Ya, kata salah satu warga. Bu Yanti tersenyum tipis. Memang baik. Tapi Mbak Rani juga sering sekali minta tolong. Bu Yanti menata botol minuman di rak. Kalau saya lihat, Mbak Rani lebih sering cari Pak Dani daripada warga laki-laki yang lain. Seorang ibu mengangkat alis. Maksudnya? Ya lihat saja sendiri. Bu Yanti tidak menambahkan apa-apa lagi. Namun kalimat itu cukup untuk membuat percakapan berkembang ke arah yang sama. Opini yang sebelumnya masih samar mulai menemukan bentuk. Siang hari, Alesa sedang menyiapkan makan siang ketika Tara masuk ke dapur. Tara duduk di kursi sambil menggambar. Mama. HM. Papa lagi di rumah Bu Rani lagi. Alesa berhenti mengiris sayur selama beberapa detik. Iya. Kenapa? Tidak apa-apa. Tara melanjutkan gambarnya. Anak itu terlihat berpikir. Lalu kembali bertanya. Mama sama Papa akan selalu tinggal bersama, kan? Pisau yang dipegang Alesa perlahan diletakkan di atas meja. Kenapa tanya begitu? Soalnya kemarin Mama kelihatan sedih. Alesa berjalan mendekat lalu mengusap kepala putrinya. Mama cuma capek. Tapi kita tetap bersama, kan? Alesa memeluk Tara. Iya.
Tara mengangguk puas. Bagi anak seusianya, jawaban itu sudah cukup. Namun setelah Tara kembali menggambar, Alessa justru semakin sulit mengabaikan kegelisahan yang selama ini berusaha ia pendam. Malam hari, setelah Tara tidur, Alessa duduk bersama Dani di ruang keluarga. Televisi menyala pelan. Namun perhatian Alessa tidak tertuju ke layar. Aku mau bicara sesuatu. Dani menoleh. Tentang apa? Alessa memilih kata-katanya dengan hati-hati. Kamu sering ke rumah Bu Rani akhir-akhir ini. Dani tersenyum kecil. Karena sering diminta tolong. Aku tahu. Jadi, Alessa menatap suaminya. Aku cuma merasa dia terlalu sering mencari kamu. Dani terlihat heran. Maksudnya? Entahlah. Alessa menghela napas. Mungkin aku salah. Menurutku memang salah. Jawaban itu keluar terlalu cepat. Dani melanjutkan. Dia warga baru. Wajar kalau masih banyak yang perlu dibantu. Aku tidak bilang kamu melakukan sesuatu. Kalau begitu tidak ada masalah. Percakapan berhenti di sana. Bukan karena persoalan selesai, melainkan karena keduanya tidak berada pada pemahaman yang sama. Alessa merasa kegelisahannya tidak dianggap. Dani merasa dirinya sedang dituduh tanpa alasan yang jelas. Jarak kecil mulai muncul di antara mereka. Belum besar, namun cukup untuk mengubah suasana rumah. Pada pertemuan ibu-ibu beberapa hari kemudian, Bu Mirna sengaja mengarahkan pembahasan pada hubungan antar warga. Kadang hidup bertetangga itu bukan cuma soal sopan santun, katanya. Beberapa ibu memperhatikan. Menjaga batas juga penting. Bu Mirna melanjutkan dengan tenang. Apalagi kalau berhubungan dengan rumah tangga orang lain. Ucapan itu tidak menyebut nama siapapun. Namun semua orang memahami arah pembicaraan tersebut. Termasuk Rani. Rani tersenyum sambil menyeruput minumannya. Di dalam pikirannya, peringatan itu terdengar berbeda. Menurutnya, para ibu hanya tidak menyukai perempuan yang lebih berhasil dari mereka. Dan semakin banyak orang membicarakannya, semakin yakin ia bahwa dirinya memiliki pengaruh besar di lingkungan itu. Sore menjelang malam, Dani baru pulang kerja ketika melihat Rani berdiri di depan rumahnya. Pak Dani. Ada apa lagi, Mbak? Rani tersenyum. Saya mau pesan lemari baru, tapi bingung pilih ukuran. Dani tertawa ringan. Wah, saya bukan ahli furnitur. Tapi Bapak lebih paham soal ukuran rumah daripada saya. Dani akhirnya mendekat. Mereka berdiri di teras rumah sambil membahas ukuran lemari. Dari jendela rumahnya, Alessa melihat percakapan itu. Tidak ada sentuhan. Tidak ada kata-kata yang melanggar batas. Namun ada sesuatu yang semakin sering terjadi. Dan semakin sering dianggap biasa. Di sisi lain jalan, Bu Mirna yang baru pulang dari rumah warga memperhatikan pemandangan yang sama. Pandangannya berpindah dari Rani kepada Dani, lalu ke arah rumah Alessa. Sebuah kekhawatiran mulai tumbuh. Sementara Rani justru semakin berani menciptakan alasan-alasan baru agar dapat bertemu Dani tanpa harus menunggu kebetulan datang menghampirinya. Obrolan tentang Rani semakin sering terdengar di lingkungan perumahan. Bukan karena ada masalah besar yang terjadi, melainkan karena Rani sendiri seolah tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menunjukkan siapa dirinya. Pagi itu, beberapa ibu sedang berkumpul di rumah Bu Mirna untuk membahas kegiatan lingkungan. Rani datang dengan membawa beberapa kotak makanan. Saya baru pulang dari luar kota semalam, katanya sambil meletakkan kotak-kotak tersebut di atas meja. Wah, kerjaan lagi ya? Tanya salah satu ibu. Rani tersenyum bangga. Meeting kantor. Lumayan sering bepergian. Kalau posisi sudah naik, tanggung jawab juga naik. Beberapa ibu mengangguk sopan. Rani melanjutkan tanpa diminta. Kadang saya bersyukur masih memilih fokus berkarir. Banyak kesempatan yang tidak akan saya dapat kalau hanya di rumah. Kalimat itu membuat suasana percakapan berubah tipis. Tidak ada yang membantah. Namun tidak ada pula yang terlihat nyaman. Rani seolah tidak menyadarinya. Atau mungkin memang tidak peduli.
Menurut saya perempuan harus punya pencapaian sendiri, lanjutnya. Itu bagus, sahut Bu Mirna. Iya, jadi tidak terlalu bergantung pada suami. Ucapan itu terdengar ringan, namun arahnya jelas. Mayoritas perempuan yang duduk di ruangan itu adalah ibu rumah tangga, termasuk Alessa. Alessa tetap duduk tenang sambil menyusun daftar kebutuhan kegiatan warga. Namun jemarinya berhenti bergerak beberapa saat. Sepulang dari pertemuan itu, Alessa berjalan bersama Nina. Nina, sahabat dekat Alessa, sudah memperhatikan perubahan sikap sahabatnya selama beberapa minggu terakhir. Kamu dengar semua yang dia bilang tadi? Tanya Nina. Alessa tersenyum tipis. Sudah biasa. Tidak terlihat seperti sudah biasa. Alessa menatap jalan di depannya. Aku cuma capek mendengarnya. Nina berhenti berjalan. Kamu tahu kenapa aku kesal? Alessa menoleh. Karena dia bicara seolah hidup orang lain lebih rendah dari hidupnya. Alessa tidak menjawab. Nina melanjutkan. Kamu mengurus rumah, mengurus Tara, mendukung Dani. Itu juga pekerjaan. Tapi tidak semua orang melihatnya begitu. Kalau begitu biarkan mereka. Nada suara Nina tetap tenang. Nilai seseorang tidak ditentukan jabatan atau gaji. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun bagi Alessa, kata-kata tersebut menjadi penyeimbang di tengah berbagai ucapan yang terus menyerang rasa percaya dirinya. Sore hari, Dani sedang membantu memperbaiki kursi di pos ronda. Rani datang membawa minuman kemasan. Kebetulan lewat, katanya. Dani tertawa kecil. Kebetulan yang sering sekali. Kalau ada orang rajin membantu seperti Bapak, sayang kalau tidak disemangati. Dani menerima minuman itu. Terima kasih. Serius, Pak Dani. Rani duduk di bangku dekat pos ronda. Saya kerja dengan banyak orang setiap hari. Lalu, jarang ada yang mau membantu tanpa mengharapkan imbalan. Dani tersenyum. Itu berlebihan. Menurut saya tidak. Dani kembali memperbaiki kursi. Namun senyum kecil di wajahnya tetap bertahan. Perasaan dihargai selalu menyenangkan. Dan Rani sangat memahami hal itu. Dari balik layar ponselnya, Rani merekam suasana sekitar. Pos ronda, kegiatan warga, percakapan ringan, beberapa foto, beberapa video pendek. Kebiasaan itu sudah lama ia lakukan. Setiap aktivitas menarik selalu masuk ke dalam galeri ponselnya. Suka bikin konten? Tanya Dani. Sebagian buat media sosial. Rani memperlihatkan layar ponselnya. Sebagian lagi buat dokumentasi pribadi. Dani mengangguk. Tidak ada yang terlihat penting dari kebiasaan tersebut. Setidaknya untuk saat ini. Malam harinya, suasana rumah Alessa terasa berbeda. Bukan karena pertengkaran. Justru karena terlalu banyak hal yang tidak dibicarakan. Dani sedang membaca berita di ponselnya ketika Alessa menyajikan teh. Capek? Tanya Dani. Sedikit. Kegiatan warga lagi? Iya. Percakapan berhenti. Alessa ingin menyampaikan banyak hal. Tentang ucapan Rani. Tentang ketidaknyamanan yang semakin sering muncul. Tentang perasaan bahwa sesuatu sedang bergerak ke arah yang salah. Namun pengalaman percakapan mereka sebelumnya masih membekas. Ia tahu Dani akan menganggap semua itu hanya kekhawatiran yang berlebihan. Di sisi lain, Dani melihat istrinya semakin sering diam. Dan ia menganggap hal itu akan hilang dengan sendirinya. Perbedaan cara melihat masalah membuat jarak kecil di antara mereka semakin melebar. Beberapa hari kemudian, warung Bu Yanti kembali menjadi pusat percakapan warga. Mbak Rani itu pintar, memang, kata seorang ibu. Kalau soal kerja, iya. Tapi cara bicaranya kadang membuat orang tidak nyaman. Bu Yanti menambahkan. Belum lagi sekarang sering sekali terlihat sama Pak Dani. Beberapa ibu saling memandang. Memang sering. Awalnya saya pikir kebetulan. Kalau setiap minggu, susah disebut kebetulan. Percakapan itu menyebar perlahan ke berbagai sudut lingkungan. Belum menjadi tuduhan.
Belum menjadi konflik terbuka. Tetapi opini mulai terbentuk. Dan opini tersebut semakin hari semakin sulit diabaikan. Malam itu, Rani duduk sendirian di ruang tamunya. Ponsel berada di tangannya. Ia membuka beberapa foto dan video yang direkam selama beberapa minggu terakhir. Aktivitas warga, kegiatan lingkungan, pos ronda, percakapan-percakapan santai. Beberapa di antaranya memperlihatkan kehadiran Dani. Rani tersenyum kecil. Menurutnya, semua berjalan sesuai harapan. Ia semakin dikenal, menjadi bahan pembicaraan, menjadi pusat perhatian. Dan yang lebih penting, ia mulai melihat bahwa pujian-pujian yang diberikannya selalu diterima dengan baik oleh Dani. Sementara itu, di rumah sebelah, Alessa memandangi foto keluarganya yang terpajang di ruang tamu. Kata-kata Nina terus teringat dalam pikirannya. Nilai seseorang tidak ditentukan jabatan atau gaji. Untuk pertama kalinya sejak Rani datang ke lingkungan itu, Alessa mulai mempertimbangkan satu hal yang selama ini ia hindari. Mungkin diam bukan lagi pilihan terbaik. Karena masalah yang terus diabaikan tidak selalu mengecil dengan sendirinya. Dan di luar sana, semakin banyak warga yang mulai memperbincangkan nama yang sama. Rani dan Dani. Percakapan tentang Rani dan Dani tidak lagi berhenti di warung Bu Yanti atau di sudut-sudut pertemuan warga. Cerita itu mulai bergerak dari satu rumah ke rumah lain. Tidak ada yang bisa menunjukkan kesalahan nyata yang dilakukan Dani. Tidak ada pula yang memiliki bukti bahwa Rani melanggar batas secara terang-terangan. Namun semakin sering nama mereka disebut dalam satu kalimat yang sama, semakin sulit bagi warga untuk mengabaikannya. Pagi itu Alessa sedang berbelanja kebutuhan dapur ketika seorang ibu menghampirinya. "Bu Alessa, semuanya baik-baik saja, kan?" Alessa menoleh. "Maksudnya?" "Ya, saya cuma tanya." Senyum ibu itu terlihat canggung. Belakangan banyak yang bicara macam-macam. Alessa langsung memahami arah pembicaraan tersebut. Ia menjawab singkat lalu melanjutkan belanja. Namun sepanjang perjalanan pulang, pertanyaan itu terus teringat. Bukan karena ia mempercayai gosip warga, melainkan karena rumah tangganya mulai menjadi bahan pembahasan orang lain. Siang hari, Dani merasakan dampak yang sama. Saat membantu memperbaiki saluran air bersama beberapa warga laki-laki, salah seorang tetangga bercanda, "Pak Dani sekarang terkenal." Dani mengerutkan kening. "Terkenal apanya?" "Warga baru itu sering cari Bapak." Beberapa orang tertawa kecil. Dani tidak ikut tertawa. Awalnya ia menganggap semua pembicaraan itu berlebihan. Namun ketika komentar serupa muncul berkali-kali dari orang yang berbeda, rasa tidak nyaman mulai tumbuh. Sepulang dari kegiatan itu, Dani duduk lebih lama di teras rumah. Untuk pertama kalinya ia mempertimbangkan bahwa perhatian Rani ternyata tidak hanya memengaruhi dirinya. Nama keluarganya ikut terbawa. Sore harinya, Pak Herman, ketua lingkungan yang selama ini berusaha menjaga ketenangan warga, mengadakan pertemuan kecil setelah mendengar semakin banyak gosip beredar. Pak Herman memandang beberapa warga yang hadir. "Saya dengar banyak pembicaraan berkembang." Tidak ada yang langsung menjawab. "Saya tidak melarang orang berpendapat." Pak Herman melanjutkan dengan tenang. "Tapi jangan sampai lingkungan ini berubah menjadi tempat menyebarkan tuduhan." Bu Yanti mengangguk. Bu Mirna memperhatikan dengan serius. Pak Herman kembali berbicara. "Kalau ada keberatan terhadap perilaku seseorang, harus berdasarkan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan." Kalimat itu terdengar sederhana, namun langsung tertanam dalam pikiran beberapa warga, termasuk Bu Mirna, termasuk Alessa yang hadir di sana. Pak Herman tidak membela siapapun. Ia hanya mengingatkan bahwa keputusan lingkungan tidak boleh dibangun dari dugaan semata. Sejak pertemuan itu, Alessa mulai mengubah sikapnya. Selama ini ia lebih banyak menahan diri dan berharap keadaan membaik dengan sendirinya. Kini ia memilih memperhatikan lebih teliti. Bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan apakah kegelisahannya memang memiliki dasar. Ketika Rani berbicara dengan Dani, Alessa mulai memperhatikan isi percakapannya. Ketika Rani muncul dalam kegiatan warga,
Alessa memperhatikan cara perempuan itu memperlakukan orang lain. Semakin sering ia mengamati, semakin jelas pola yang terlihat. Rani selalu berusaha menjadi pusat perhatian. Dan perhatian terbesar yang ia kejar tampaknya datang dari Dani. Di sisi lain, perhatian warga justru membuat Rani semakin bersemangat. Saat duduk bersama beberapa rekan kantornya melalui panggilan video, ia bahkan sempat tertawa ketika membahas lingkungan barunya. Sepertinya aku sudah terkenal di sini. Kok bangga sekali? Tanya salah satu rekannya. Karena semua orang memperhatikanku. Bagi Rani, menjadi bahan pembicaraan bukan masalah. Yang penting dirinya tetap menjadi pusat perhatian. Ia tidak menyadari bahwa kekaguman yang dulu diterimanya perlahan berubah menjadi ketidakpercayaan. Malam hari, Bu Mirna mulai mendatangi beberapa warga yang pernah menyampaikan keluhan. Bukan untuk menghasut. Bukan pula untuk mengumpulkan gosip. Ia hanya mencatat apa saja yang membuat warga merasa tidak nyaman. Ada yang mengeluhkan cara Rani meremehkan ibu rumah tangga. Ada yang mengeluhkan sikap pamer yang berlebihan. Ada pula yang merasa hubungan Rani dengan Dani mulai melampaui batas kepantasan sebagai tetangga. Semua keluhan itu dicatat. Belum menjadi laporan resmi. Namun perlahan mulai membentuk gambaran yang lebih jelas. Di rumah, hubungan Alessa dan Dani semakin sulit. Bukan karena pertengkaran besar. Justru karena percakapan mereka semakin pendek. Ketika Alessa mencoba membahas perilaku Rani, Dani merasa dirinya sedang dicurigai. Ketika Dani meminta Alessa tidak terlalu memikirkan omongan warga, Alessa merasa kekhawatirannya kembali diabaikan. Malam itu mereka duduk di ruang keluarga tanpa banyak bicara. Tara yang sedang mengerjakan tugas sekolah beberapa kali melihat kedua orang tuanya. Anak itu belum memahami seluruh masalah yang terjadi. Namun perubahan suasana rumah mulai terasa olehnya. Beberapa hari kemudian, Rani melihat Dani sedang membersihkan halaman. Ia berjalan mendekat dengan langkah santai. "Pak Dani." Dani menoleh. "Saya mau ke toko furnitur akhir pekan ini." "Lalu?" "Boleh minta pendapat soal beberapa barang yang mau saya beli?" Dani tidak langsung menjawab. Untuk sesaat ia teringat berbagai pembicaraan warga yang semakin ramai. Namun Rani tersenyum seolah tidak ada masalah apapun. "Kan cuma pendapat." Dani akhirnya mengangguk singkat. "Kalau sempat." Rani tersenyum puas. Semakin banyak warga memperhatikannya. Semakin banyak orang membicarakannya. Namun semua itu tidak membuatnya mundur. Justru sebaliknya. Rani mulai mengambil langkah yang lebih berani untuk mendekati Dani, meskipun ia tahu seluruh lingkungan kini sedang mengawasi setiap gerak-geriknya. Sementara itu, di balik jendela rumahnya, Alessa melihat percakapan tersebut. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, ia tidak memilih memalingkan pandangan. Ia memperhatikan dengan saksama. Karena ia mulai merasa bahwa masalah ini tidak akan berhenti hanya dengan berharap semuanya kembali normal. Pagi itu, Dani baru saja memarkir motornya setelah mengantar Tara ke sekolah ketika suara Rani memanggil dari rumah sebelah. "Pak Dani, sebentar boleh?" Dani menoleh. Rani berdiri di teras sambil memegang katalog furnitur. "Ada apa?" "Saya bingung memilih rak untuk ruang kerja." Dani melihat katalog itu sekilas. Menurutnya, persoalan tersebut tidak membutuhkan bantuan khusus. Namun sebelum ia sempat menjawab, Rani sudah membuka halaman demi halaman sambil menjelaskan berbagai pilihan. "Kalau menurut Bapak yang mana?" Dani akhirnya ikut melihat. Percakapan yang seharusnya hanya berlangsung beberapa menit berubah menjadi lebih lama. Dari balik jendela rumahnya, Alessa memperhatikan. Bukan isi percakapannya yang menarik perhatian, melainkan pola yang semakin jelas. Permintaan bantuan selalu muncul dalam bentuk yang tidak mendesak. Selalu ada alasan baru. Selalu ada waktu tambahan yang membuat interaksi mereka berlangsung lebih lama dari yang diperlukan. Dan semuanya datang dari Rani. Di dalam rumah, Alessa berusaha menenangkan dirinya. Namun semakin ia mengingat kejadian-kejadian beberapa minggu terakhir, semakin sulit baginya menerima penjelasan bahwa semuanya hanya kebetulan. Ketika Dani masuk ke rumah, Alessa langsung bertanya, "Mas,
Memang harus selama itu membahas rak. Dani menghela napas pelan. Aku cuma membantu. Semua bantuan itu selalu untuk Bu Rani. Nanti kalau tetangga lain minta tolong juga aku bantu. Alesa menatap suaminya. Mas masih belum melihat apa yang sebenarnya terjadi. Nada suaranya tidak tinggi. Namun ada kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Dani mulai kehilangan kesabaran. Aku tidak bisa tiba-tiba menjauhi orang hanya karena dugaan. Ini bukan lagi dugaan. Buatmu. Percakapan itu berakhir tanpa kesepakatan. Alesa merasa pendapatnya kembali dikesampingkan. Sementara Dani merasa dirinya terus diposisikan sebagai pihak yang bersalah meskipun belum melakukan pelanggaran apapun. Di luar rumah, keadaan lingkungan juga semakin berubah. Saat Dani berjalan menuju musala sore hari, beberapa warga menyapanya seperti biasa. Namun ada perbedaan kecil yang mulai terasa. Beberapa percakapan berhenti ketika ia mendekat. Beberapa tatapan bertahan sedikit lebih lama. Tidak ada yang menuduhnya secara langsung. Tetapi Dani mulai memahami bahwa namanya sedang dibicarakan. Perasaan tidak nyaman yang sebelumnya samar kini semakin nyata. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Dani mulai bertanya pada dirinya sendiri apakah sikapnya selama ini justru memperpanjang masalah. Malam harinya, Nina datang berkunjung ke rumah Alesa. Tara sedang belajar di kamar sehingga kedua sahabat itu dapat berbicara lebih leluasa. Kamu kelihatan lelah, kata Nina. Alesa tersenyum hambar. Karena memang lelah. Nina mengangguk. Aku mau bilang sesuatu. Apa? Kamu terlalu lama bertahan dalam posisi membela diri. Alesa memandang sahabatnya. Nina melanjutkan. Setiap kali Bu Rani bicara merendahkan ibu rumah tangga, kamu diam. Setiap kali dia mencari perhatian suamimu, kamu diam. Aku tidak bilang kamu harus membuat keributan. Lalu, jaga harga dirimu. Kalimat itu membuat Alesa berpikir. Selama ini fokusnya hanya mempertahankan rumah tangga. Ia hampir lupa bahwa dirinya sendiri juga sedang terus-menerus direndahkan. Di rumah Bu Mirna, keluhan warga terus bertambah. Beberapa ibu mulai menyampaikan keberatan secara terbuka. Bukan cuma soal Pak Dani. Perilakunya memang mengganggu. Selalu meremehkan orang lain. Bu Mirna mencatat semuanya dengan tenang. Ia tidak ingin bertindak berdasarkan emosi. Ucapan Pak Herman dalam pertemuan sebelumnya masih ia ingat. Setiap tindakan harus berdasarkan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu, ia memilih mengumpulkan gambaran utuh sebelum mengambil langkah apapun. Dalam percakapan tersebut, salah seorang warga menyebut sesuatu yang menarik perhatian. Padahal rumah itu juga bukan miliknya. Bu Mirna mengangkat kepala. Maksudnya? Itu rumah kontrakan. Beberapa ibu mengangguk. Pemiliknya tinggal di kota lain. Informasi itu tidak langsung dianggap penting. Namun Bu Mirna menyimpannya dalam ingatan. Karena posisi seseorang di lingkungan seringkali berkaitan dengan bagaimana ia menjaga hubungan dengan warga sekitar. Malam semakin larut. Dani duduk sendirian di ruang tamu setelah Tara tidur. Dari dalam kamar, ia mendengar suara Alesa yang sedang membereskan pakaian. Biasanya suasana rumah mereka hangat. Biasanya mereka berbicara banyak sebelum tidur. Namun beberapa minggu terakhir keadaan berubah. Dan perubahan itu semakin terasa setiap hari. Dani memandangi foto keluarga yang terpajang di rak. Alesa, Tara, dirinya. Untuk pertama kalinya, rasa tidak nyaman yang selama ini berasal dari gosip warga bergeser menjadi sesuatu yang lebih pribadi. Ia mulai melihat bahwa masalah terbesar bukan apa yang dibicarakan orang lain, melainkan bagaimana kecemasan Alesa perlahan mengubah suasana rumah mereka. Perasaan bersalah mulai tumbuh. Belum cukup kuat untuk mengubah sikapnya, tetapi cukup kuat untuk membuatnya kehilangan ketenangan. Di rumah sebelah, Rani sedang memilih pakaian untuk acara kantor keesokan harinya. Ponselnya menyala di atas meja. Beberapa foto dan video baru tersimpan di galeri. Senyumnya muncul ketika melihat salah satu foto yang diambil sore tadi. Menurutnya,
Perhatian warga hanyalah tanda bahwa dirinya berhasil menonjol. Ia mengetahui banyak orang mulai tidak menyukainya. Ia juga mengetahui bahwa beberapa ibu sedang membicarakannya. Namun semua itu tidak membuatnya mengurangi langkah. Sebaliknya, Rani merasa dirinya sedang memenangkan sesuatu. Dan selama ia masih bisa menarik perhatian Dani, ia tidak memiliki alasan untuk mundur. Di saat lingkungan mulai menentangnya sedikit demi sedikit, Rani justru memilih melangkah lebih jauh ke arah yang sama. Alessa mencuci piring di dapur ketika suara mesin mobil Rani kembali terdengar dari halaman sebelah. Bunyi itu sudah menjadi bagian dari pagi-pagi di lingkungan mereka. Beberapa minggu lalu suara itu hanya terdengar seperti tanda kedatangan tetangga baru. Sekarang, setiap kali terdengar, Alessa merasa ada sesuatu yang ikut bergerak dalam rumahnya. Tara sedang mengerjakan tugas sekolah di meja makan. "Bu, ayah berangkat jam berapa hari ini?" tanya Tara. "Seperti biasa." Tara mengangguk lalu kembali menulis. Namun beberapa kali matanya melirik ke arah jendela. Alessa tahu anaknya mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah menjadi perhatian seorang anak seusianya. Tak lama kemudian Dani keluar dari kamar sambil membawa tas kerja. "Aku berangkat dulu." Alessa menatap suaminya. "Jangan lupa pulang cepat." Dani memahami maksud kalimat itu. Bukan soal jam pulang, melainkan permintaan yang lebih besar daripada itu. "Aku tahu." Jawaban itu singkat, tetapi kali ini berbeda dari hari-hari sebelumnya. Tidak ada nada membela diri. Dani berjalan menuju motor yang terparkir di depan rumah. Ketika hendak menyalakan mesin, suara dari samping memanggilnya. "Pak Dani." Rani berdiri di depan pagar rumahnya dengan pakaian kerja yang rapi dan senyum yang sudah sangat dikenali warga sekitar. "Ada apa, Bu Rani?" tanya Dani. "Saya mau minta bantuan sebentar." Dani menghela napas pelan. "Apa ya?" "Rak di ruang tamu saya goyang. Saya takut roboh kalau ditinggal kerja." Dani menoleh ke arah rumah Rani. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun sejak beberapa waktu terakhir, hampir semua permintaan Rani selalu berakhir dengan alasan yang tampak sederhana. "Saya lagi mau berangkat kerja." "Oh, cuma 5 menit." Dani menggeleng halus. "Maaf, Bu. Mungkin nanti sore saja. Kalau memang mendesak, coba panggil tukang." Senyum Rani membeku sesaat. "Begitu ya?" "Iya. Saya sudah terlambat." Dani langsung menyalakan motor dan pergi. Rani berdiri sendirian di depan pagar. Untuk pertama kalinya sejak ia mulai mendekati Dani, permintaannya ditolak secara langsung. Sepanjang perjalanan menuju tempat kerja, Dani justru merasa lebih ringan. Namun perasaan itu tidak bertahan lama. Bima, rekan kerja Dani, memperhatikan perubahan sikap sahabatnya sejak beberapa hari terakhir. Mereka sedang makan siang bersama ketika Bima meletakkan sendoknya. "Ada masalah di rumah?" Dani menatapnya. "Kenapa tanya begitu?" "Soalnya wajahmu seperti orang yang lagi memikirkan utang 5 miliar. Dani tersenyum tipis. "Nggak separah itu." "Masalah keluarga." Dani mengaduk makanannya tanpa semangat. "Masalah tetangga." Bima mengangkat alis. "Kalau sampai kebawa ke kantor, berarti bukan masalah kecil." Dani menceritakan sebagian situasi yang terjadi. Tidak semuanya, tetapi cukup untuk membuat Bima memahami gambaran besarnya. Setelah mendengar cerita itu, Bima mengangguk pelan. "Kalau aku jadi kamu, aku pilih bikin satu orang tersinggung daripada bikin istriku terus kepikiran." Dani terdiam beberapa saat sambil memandang meja. Kalimat itu terus menempel di kepalanya. Sore harinya, Rani pulang kerja dengan suasana hati yang buruk. Penolakan Dani sejak pagi masih mengganggunya. Ia membuka media sosial dan melihat unggahan lama yang memperlihatkan dirinya saat menerima promosi jabatan. Ratusan komentar memuji pencapaiannya. Biasanya itu cukup membuatnya puas. Hari ini tidak. Yang mengganggunya bukan kehilangan perhatian warga. Yang mengganggunya adalah kenyataan bahwa Dani mulai menjauh. "Aku belum kalah," gumamnya pelan. Bagi Rani, persoalan itu sudah berubah bentuk.
Bukan lagi soal ketertarikan. Bukan lagi soal hiburan. Ini menjadi kompetisi yang ia ciptakan sendiri. Dan ia tidak suka kehilangan. Malam hari, Bu Yanti berkumpul bersama beberapa ibu di teras rumah Bu Mirna. Pembicaraan mereka kembali mengarah pada Rani. Semakin kelihatan sekarang, kata Bu Yanti. Kelihatan apa? Tanya Bu Mirna. Kalau dia memang sengaja. Bu Mirna menghela napas. Saya masih berharap dia bisa berubah tanpa harus dipermalukan. Tapi warga makin resah. Saya tahu. Bu Mirna menatap jalan perumahan yang mulai sepi. Selama belum ada bukti nyata yang menunjukkan pelanggaran yang jelas, ia tidak ingin mengambil langkah yang terlalu jauh. Namun keluhan yang masuk kepadanya terus bertambah. Dan hampir semuanya mengarah pada satu orang. Di rumah, suasana antara Alesa dan Dani sedikit berbeda dibanding beberapa minggu terakhir. Tidak hangat seperti dulu, tetapi juga tidak setegang sebelumnya. Saat Tara sudah tidur, Dani duduk di ruang tamu bersama istrinya. Aku nolak permintaan Rani pagi tadi. Alesa menghentikan lipatan pakaian di tangannya. Nolak? Iya. Alesa memandang suaminya cukup lama. Kamu biasanya bantu. Aku pikir memang sudah harus dibatasi. Kalimat itu sederhana. Namun bagi Alesa, itu adalah sesuatu yang selama ini ingin ia dengar dari Dani sendiri. Bukan karena dipaksa. Bukan karena ditekan. Melainkan karena kesadaran yang datang dari dirinya. Aku senang kamu mulai melihatnya. Ucap Alesa pelan. Dani menunduk. Aku terlambat menyadarinya. Alesa tidak menjawab. Luka yang muncul selama beberapa minggu terakhir belum hilang begitu saja. Tetapi malam itu muncul sebuah celah kecil yang memungkinkan kepercayaan mereka tumbuh kembali. Di rumah sebelah, Rani berdiri di depan cermin sambil menatap pantulan dirinya. Ia mengambil ponsel, lalu mulai mengetik sebuah pesan kepada Dani. Beberapa detik kemudian pesan itu dihapus. Lalu ditulis kembali. Kemudian dihapus lagi. Matanya menyipit. Jika permintaan sederhana sudah tidak berhasil, ia harus mencari cara lain. Cara yang lebih sulit ditolak. Pagi itu Dani baru saja selesai menyapu halaman depan ketika suara pintu pagar rumah sebelah dibuka dengan keras. Pak Dani, tolong. Rani berlari keluar rumah sambil membawa ekspresi panik yang cukup membuat siapapun menoleh. Dani langsung menghampiri pagar pembatas. Ada apa, Bu Rani? Air dari kamar mandi atas bocor. Ngalir terus. Saya nggak tahu cara matiin salurannya. Dani menatap rumah Rani. Nada suara perempuan itu terdengar mendesak. Beberapa warga yang sedang beraktivitas pagi mulai memperhatikan. Sudah panggil tukang? Belum sempat. Kalau dibiarkan bisa banjir satu rumah. Dani ragu sejenak. Beberapa hari terakhir ia berusaha menjaga jarak. Namun meninggalkan tetangga yang sedang meminta bantuan juga terasa tidak tepat. Ayo saya lihat dulu. Wajah Rani langsung berubah lebih tenang. Terima kasih, Pak Dani. Mereka masuk ke rumah Rani. Dari luar, Bu Yanti yang sedang menyiram tanaman memperhatikan kejadian itu tanpa berkedip. Masalah yang disebut Rani ternyata tidak sebesar yang dibayangkan. Salah satu keran pengaman hanya perlu diputar. Kurang dari 10 menit semuanya selesai. Nah, sudah beres, kata Dani. Rani tersenyum. Kalau nggak ada bapak, saya benar-benar bingung. Sebenarnya bisa panggil tukang. Kadang lebih enak minta bantuan orang yang dipercaya. Kalimat itu membuat Dani tidak nyaman. Ia mengambil langkah mundur. Kalau sudah selesai, saya pulang dulu. Namun sebelum Dani keluar, Rani mengangkat ponselnya. Sebentar, Pak. HM. Senyum dulu. Saya mau upload story. Biar teman-teman saya tahu masih ada tetangga baik. Dani langsung menggeleng. Nggak usah, Bu. Tetapi Rani sudah sempat mengambil gambar ketika Dani berdiri di dekat tangga rumahnya. Dani tidak memperpanjang persoalan itu dan segera pergi. Ia tidak menyadari bahwa beberapa menit kemudian foto tersebut sudah muncul di media sosial Rani dengan tulisan. Untung masih ada orang baik yang selalu siap membantu. Menjelang siang,
Kabar itu bergerak lebih cepat daripada yang dibayangkan. Bu Yanti melihat unggahan tersebut, lalu menunjukkannya kepada warga lain. Beberapa orang yang sebelumnya masih mencoba berpikir positif mulai kehilangan kesabaran. Kalau memang cuma minta tolong, kenapa harus dipamerkan? Komentar salah seorang ibu. Karena dia memang suka cari perhatian, sahut yang lain. Percakapan serupa muncul di beberapa sudut lingkungan. Nama Dani kembali ikut terbawa. Sore hari, Alesa sedang menjemur pakaian ketika Nina, sahabat Alesa, datang menghampiri. Aku mau tanya sesuatu. Alesa menoleh. Apa? Kamu sudah lihat postingan Rani? Belum sempat menjawab, Nina sudah menunjukkan layar ponselnya. Foto Dani dan Rani terpampang jelas. Alesa memandangi gambar itu cukup lama. Bukan karena percaya ada hubungan terlarang, melainkan karena dirinya kembali menjadi orang terakhir yang mengetahui sesuatu yang melibatkan suaminya. Kapan ini? Tanya Alesa pelan. Pagi. Alesa mengangguk singkat. Nina memperhatikan wajah sahabatnya. Kamu nggak boleh terus diam. Aku capek marah. Kalau begitu jangan marah. Tapi jangan biarkan dirimu terus diinjak. Kalimat itu tinggal di kepala Alesa bahkan setelah Nina pulang. Malam hari Dani tiba di rumah. Begitu masuk ruang tamu, ia langsung merasakan suasana berbeda. Alesa sedang melipat pakaian. Biasanya ia akan menyambut atau menanyakan hari kerja Dani. Malam itu tidak. Ada apa? Tanya Dani. Alesa mengambil ponselnya dan memperlihatkan foto yang diunggah Rani. Dani mengerutkan dahi. Saya nggak tahu dia upload ini. Tapi kamu ada di sana. Iya, karena dia minta bantuan. Alesa tersenyum tipis. Senyum yang tidak mengandung kehangatan. Aku tahu kamu membantu. Lalu, aku tahu dari orang lain lagi. Kalimat itu membuat Dani kehilangan jawaban cepat yang biasanya selalu tersedia. Aku mau cerita sebenarnya. Tapi bukan dari kamu. Dani mengusap wajahnya. Alesa, aku cuma bantu tetangga. Masalahnya bukan cuma bantu tetangga. Lalu apa? Masalahnya setiap kali ada kejadian seperti ini, aku selalu yang terakhir tahu. Dan setiap kali aku mengeluh, aku yang dianggap berlebihan. Dani duduk perlahan. Kali ini ia mulai memahami mengapa penjelasannya tidak pernah cukup. Yang rusak bukan sekadar penilaian terhadap Rani. Yang rusak adalah rasa aman dalam hubungan mereka. Di kamar, Tara sedang mengerjakan tugas sekolah. Suara percakapan orang tuanya yang lebih keras dari biasanya terdengar sampai ke dalam. Pensil di tangannya berhenti bergerak. Beberapa saat kemudian ia keluar. Bu! Alesa dan Dani langsung menoleh. Tara berdiri sambil memeluk buku tulisnya. Kalian gak marah lagi kan? Pertanyaan sederhana itu membuat ruangan terasa lebih berat. Dani menatap putrinya. Sementara Alesa segera menarik Tara mendekat. Gak ada yang marah sama Tara. Tapi akhir-akhir ini kalian sering berbeda pendapat. Anak itu mengucapkannya dengan hati-hati. Seolah takut mengatakan sesuatu yang salah. Dani menunduk. Rasa bersalah yang sebelumnya hanya muncul sesekali kini semakin sulit diabaikan. Malam yang sama, Bu Mirna duduk bersama beberapa warga yang kembali menyampaikan keluhan. Jumlahnya semakin banyak dibanding minggu-minggu sebelumnya. Semua keluhan mengarah pada pola yang sama. Perilaku Rani. Cara ia mencari perhatian. Cara ia mendekati Dani. Cara ia mengabaikan peringatan lingkungan. Bu Mirna mendengarkan semuanya tanpa menyela. Ketika pertemuan kecil itu berakhir, ia menyimpan catatan yang selama ini terus bertambah. Pendekatan persuasif masih menjadi pilihannya. Namun untuk pertama kalinya, ia mulai mempertimbangkan langkah yang lebih formal apabila keadaan terus berkembang ke arah yang sama. Di rumahnya sendiri, Rani memandangi unggahan yang semakin banyak mendapat respons. Sebagian komentar mendukung. Sebagian lain menyindir. Tetapi perhatian tetaplah perhatian. Yang paling membuatnya puas adalah satu hal. Rumah tangga Alesa dan Dani terlihat semakin rapuh. Dan dalam pikirannya, keretakan itu berarti peluang.
Semakin besar jarak yang muncul di antara suami dan istri itu, semakin besar kemungkinan dirinya bisa masuk ruang yang kosong di antara mereka. Dani duduk lebih lama di dalam mobil setelah pulang kerja. Mesin sudah mati sejak beberapa menit lalu, tetapi ia belum masuk ke rumah. Perkataan Bima masih terngiang di kepalanya. Kadang masalah bukan dimulai dari niat buruk, dan kadang dimulai dari batas yang dibiarkan kabur. Siang tadi, Bima, rekan kerja sekaligus sahabat yang selama ini mengenalnya dengan baik, menyampaikan kalimat itu saat jam istirahat. Dani sempat membela diri. Aku nggak pernah melakukan apa-apa. Bima mengangguk. Aku percaya. Tapi kalau orang-orang di sekitarmu terluka, berarti ada sesuatu yang perlu dievaluasi. Kalimat itu terasa jauh lebih berat dibanding tuduhan warga yang selama ini beredar. Karena kali ini datang dari seseorang yang tidak sedang menghakimi. Dani menghela napas panjang sebelum akhirnya masuk ke rumah. Di ruang keluarga, Tara sedang menggambar. Anak itu mengangkat wajah ketika melihat ayahnya datang. Papa pulang. Dani tersenyum lalu mengusap kepala putrinya. Namun senyum Tara tidak bertahan lama. Anak itu kembali menunduk ke buku gambarnya. Dani melihat gambar sebuah rumah dengan 3 orang di dalamnya. Di atas rumah itu terdapat tulisan sederhana hasil goresan tangan anak-anak. Keluarga bahagia. Entah mengapa tulisan itu membuat langkah Dani terasa berat. Sore harinya, Rani menghadiri pertemuan santai beberapa warga perempuan di taman kompleks. Seperti biasa, ia menjadi pusat perhatian. Bukan karena disukai, melainkan karena hampir semua orang memperhatikannya. Rani justru menikmati keadaan itu. Aku kadang heran, katanya sambil tersenyum tipis. Masih banyak perempuan yang rela menghabiskan hidup cuma di rumah. Beberapa ibu saling bertukar pandang. Aku sih nggak bisa, lanjut Rani. Aku terlalu suka berkembang. Terlalu sayang kalau pendidikan dan kemampuan cuma dipakai urus dapur. Kalimat itu jelas diarahkan kepada seseorang. Alessa yang duduk tidak jauh darinya tetap memegang cangkir teh tanpa menoleh. Namun Nina, sahabat Alessa, langsung menangkap maksud ucapan tersebut. Hebat itu bukan soal kantor atau gaji, kata Nina tenang. Rani menoleh. Ya, tapi pencapaian tetap penting, kan? Penting, jawab Nina. Tapi tidak membuat seseorang lebih tinggi dari orang lain. Beberapa ibu mengangguk. Rani tersenyum kecil. Namun kali ini tidak banyak yang membalas senyumnya. Ia mulai menyadari sesuatu. Orang-orang tidak lagi terkesan. Mereka sedang menilai. Dan penilaian itu tidak berpihak kepadanya. Malam hari, Alessa melipat pakaian di kamar. Dani masuk sambil membawa segelas air. Ales. Ya. Aku mau tanya sesuatu. Alessa menghentikan pekerjaannya. Kalau aku benar-benar salah, kenapa aku merasa semua yang aku lakukan selama ini niatnya baik? Alessa menatap suaminya cukup lama. Karena masalahnya bukan cuma niat. Dani menunduk. Aku tahu. Aku nggak pernah bilang kamu punya hubungan dengan Rani. Tapi aku terus melihat aku dan Tara jadi pihak yang harus menanggung akibatnya. Kalimat itu tidak diucapkan dengan marah. Justru itulah yang membuat Dani semakin sulit membela diri. Alessa melanjutkan melipat pakaian. Aku capek menjelaskan ke orang-orang. Aku capek pura-pura nggak terganggu. Dani duduk di tepi ranjang. Tidak ada bantahan yang keluar. Karena sebagian dari apa yang dikatakan istrinya memang benar. Sementara itu, di rumah kontrakannya, Rani sedang menatap layar ponsel. Beberapa unggahan media sosialnya mendapat banyak tanggapan. Ia berhenti pada satu foto. Foto yang menampilkan dirinya dan Dani dalam sebuah momen ketika Dani membantunya beberapa waktu lalu. Tidak ada yang salah dalam foto itu. Namun Rani tersenyum saat melihatnya. Dalam pikirannya, foto tersebut adalah bukti bahwa ia masih memiliki pengaruh. Rumah tangga Alessa dan Dani terlihat semakin renggang dari hari ke hari. Dan Rani mulai percaya bahwa ia berada di posisi yang lebih unggul. Kalau dia benar-benar nggak peduli, dia nggak akan terus membantu, gumamnya pelan. Ia menyimpan kembali ponselnya.
Keinginan untuk menang kini jauh lebih besar dibanding keinginan mencari perhatian. Di sisi lain kompleks, Bu Mirna menerima beberapa pesan dari warga. Keluhan demi keluhan terus bertambah. Ada yang merasa tidak nyaman. Ada yang merasa lingkungan menjadi tidak harmonis. Ada pula yang menilai perilaku Rani sudah melewati batas kepantasan sosial. Bu Mirna membaca semuanya dengan cermat. Apa yang selama ini hanya berupa bisik-bisik mulai berubah menjadi sikap bersama. Solidaritas ibu-ibu yang sebelumnya terpecah perlahan menyatu. Bukan karena mereka membenci Rani, melainkan karena mereka ingin menjaga kenyamanan lingkungan. Fondasi itu semakin kuat dari hari ke hari. Menjelang tidur, Tara menghampiri kedua orang tuanya yang sedang berada di ruang keluarga. Anak itu membawa boneka kesayangannya. Mama, Papa. Alesa dan Dani menoleh bersamaan. Tara menggenggam bonekanya lebih erat. Kalian gak marahan terus, kan? Pertanyaan sederhana itu membuat keduanya saling memandang. Tidak ada yang langsung menjawab. Tara menunggu dengan mata penuh harap. Dani merasakan sesuatu mengendap di dadanya. Selama ini ia sibuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Namun malam itu muncul pertanyaan yang jauh lebih mengganggu. Mungkin masalah terbesar bukan apakah ia bersalah atau tidak. Mungkin masalahnya adalah mengapa semua orang yang ia sayangi mulai terluka karena keputusan-keputusannya. Dan untuk pertama kalinya sejak konflik ini dimulai, Dani mulai bertanya kepada dirinya sendiri, apakah sebagian dari kekacauan yang terjadi memang berasal dari dirinya. Malam itu Dani belum bisa tidur. Pertanyaan yang diajukan Tara terus berputar di kepalanya. Kalian gak marahan terus, kan? Kalimat sederhana dari anak kecil itu terasa lebih menyakitkan dibanding seluruh gosip yang beredar di lingkungan. Dani menatap langit-langit kamar dalam gelap. Selama ini ia selalu fokus membela niatnya. Namun sedikit demi sedikit ia mulai menyadari bahwa niat baik tidak otomatis menghapus dampak buruk yang muncul. Di sisi lain rumah, Alesa juga belum terlelap. Ia duduk di ruang tengah sambil melipat pakaian Tara yang baru diangkat dari jemuran. Suasana rumah terasa asing. Bukan karena ada pertengkaran. Justru karena tidak ada lagi percakapan yang benar-benar menyentuh persoalan utama. Mereka hidup dalam rumah yang sama, tetapi masing-masing sedang memikul beban sendiri. Keesokan harinya, Bu Yanti dan beberapa ibu sedang berbincang di teras rumah Bu Mirna. Pembicaraan kembali mengarah kepada Rani. Namun kali ini bukan sekadar soal kedekatannya dengan Dani. Bu Yanti baru mengetahui beberapa cerita mengenai kehidupan pribadi Rani dari warga lama yang mengenal pemilik rumah kontrakan yang ditempatinya. Aku dengar sebenarnya Mbak Rani itu dari dulu memang suka mencari pengakuan, kata Bu Yanti. Bu Mirna tidak langsung menanggapi. Katanya waktu masih tinggal di tempat lama, dia sering sekali berusaha jadi pusat perhatian. Semua orang punya masa lalu, jawab Bu Mirna tenang. Tapi sekarang kita mulai mengerti kenapa dia seperti itu. Percakapan berlanjut. Sedikit demi sedikit muncul gambaran yang lebih utuh mengenai Rani. Bukan gambaran seorang perempuan jahat, melainkan seseorang yang sangat bergantung pada penilaian orang lain. Selama bertahun-tahun, penghargaan dari luar menjadi ukuran harga dirinya. Ketika dipuji, ia merasa bernilai. Ketika diabaikan, ia merasa kehilangan dirinya sendiri. Informasi itu menyebar perlahan di lingkungan. Reaksi warga pun terbelah. Sebagian mulai merasa iba. Sebagian lainnya tetap berpegang pada satu hal. Alasan bisa dipahami. Tetapi akibat dari tindakan tetap harus dipertanggungjawabkan. Sore hari, Nina mengunjungi Alesa. Mereka duduk di ruang tamu sambil menikmati teh hangat. Aku dengar cerita soal masa lalu Rani, kata Nina. Alesa mengangguk pelan. Aku juga dengar. Kasihan juga sebenarnya. Alesa menatap cangkir di tangannya. Aku nggak pernah berharap hidupnya buruk. Nina memperhatikan sahabatnya. Tapi apa yang dia lakukan tetap menyakiti banyak orang. Nada suara Alesa tidak mengandung kebencian. Justru terdengar lebih matang dibanding sebelumnya. Aku bisa memahami kenapa seseorang bertindak seperti itu. Alesa mengangkat wajah. Tapi memahami bukan berarti membenarkan. Nina tersenyum kecil.
Ucapan itu menunjukkan perubahan besar pada diri sahabatnya. Beberapa bulan lalu Alessa hanya sibuk mempertanyakan kekurangan dirinya. Kini ia mulai mampu melihat persoalan dengan lebih jernih. Masalahnya bukan karena dirinya kurang baik. Masalahnya adalah pilihan yang dibuat Rani. Di tempat kerja, Dani kembali berbicara dengan Bima. Bima melihat perubahan pada rekannya itu. Wajah Dani terlihat lebih lelah dibanding biasanya. Ada perkembangan? Tanya Bima. Dani mengangguk pelan. Aku mulai mengerti sesuatu. Apa? Mungkin selama ini aku salah melihat situasinya. Bima menunggu. Awalnya aku pikir Rani cuma terlalu ramah. Dani menghela napas. Tapi sekarang aku merasa dia sebenarnya sedang mencari sesuatu yang lebih dalam. Maksudmu? Pengakuan. Dani menatap meja di depannya. Setiap pujian yang dia berikan, setiap perhatian yang dia tunjukkan mungkin bukan cuma tentang aku. Bima mengangguk. Dani melanjutkan. Mungkin dia sedang berusaha membuktikan nilai dirinya sendiri. Pemahaman itu tidak membuat Dani merasa lega. Sebelumnya, ia semakin berhati-hati. Karena kini ia mengerti bahwa setiap respons yang ia berikan dapat memperkuat sesuatu yang seharusnya tidak terus dipelihara. Malam harinya, Pak Herman dan Bu Mirna bertemu dalam rapat kecil pengurus lingkungan. Beberapa keluhan warga kembali dibahas. Pak Herman tetap mempertahankan sikap yang sama. Kita tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan asumsi. Bu Mirna mengangguk. Saya setuju. Tapi kita juga tidak boleh mengabaikan dampak yang sudah dirasakan warga. Pak Herman menyilangkan tangan. Kalau nanti ada tindakan, dasar kita harus jelas. Perilaku nyata. Bukan gosip. Percakapan itu menegaskan posisi lingkungan. Konflik sosial kini memiliki fondasi yang lengkap. Keluhan warga sudah terkumpul. Pola perilaku Rani semakin terlihat. Namun semua pihak masih menunggu langkah berikutnya. Di rumah kontrakannya, Rani sedang menatap layar ponsel. Beberapa kali ia membuka percakapan dengan Dani. Lalu menutupnya kembali. Ada kegelisahan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Selama ini ia selalu berhasil menarik perhatian. Selalu berhasil menjadi pusat pandangan. Namun kini Dani mulai berubah. Jarak yang perlahan dibangun Dani membuat Rani merasa kehilangan sesuatu yang penting. Bukan sekadar perhatian, melainkan pembuktian bahwa dirinya masih mampu memenangkan persaingan yang ia ciptakan sendiri. Rani berdiri dan berjalan menuju jendela. Matanya mengarah ke rumah Dani yang terlihat dari kejauhan. Pikirannya mulai menyusun langkah baru. Langkah yang jauh lebih berani. Langkah yang berisiko. Sementara itu, di rumahnya sendiri, Dani sedang memandangi foto keluarga yang terpajang di ruang tengah. Alessa dan Tara tertawa dalam foto itu. Dani mengusap bingkai foto tersebut perlahan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, fokusnya bukan lagi bagaimana menghindari gosip warga, melainkan bagaimana menentukan batas yang benar. Karena ia mulai memahami bahwa sebentar lagi ia tidak akan bisa terus berdiri di tengah. Akan datang saat ketika ia harus memilih garis yang akan dipertahankan. Dan keputusan itu akan mengubah arah seluruh konflik yang selama ini berkembang. Dani memandangi layar ponselnya cukup lama. Pesan dari Rani masih terbuka. Aku ingin bicara. Bukan soal lingkungan. Bukan soal tetangga. Hanya ingin bicara sebagai teman. Sebentar saja. Kalimat itu berbeda dari biasanya. Tidak ada alasan meminjam alat rumah tangga. Tidak ada permintaan bantuan memperbaiki sesuatu. Tidak ada urusan warga. Hanya dirinya dan Rani. Dani mengunci layar ponselnya lalu meletakkannya di meja. Di ruang tamu, Tara sedang menggambar sambil sesekali melirik ke arah dapur tempat Alessa menyiapkan makan malam. Rumah itu terasa semakin sunyi dalam beberapa minggu terakhir. Bukan karena tidak ada percakapan. Justru karena terlalu banyak hal yang tidak lagi diucapkan. Sore harinya, Dani berangkat kerja dengan pikiran yang terus berputar. Pesan Rani belum ia balas. Di tempat kerja, fokusnya berantakan. Beberapa kali ia melakukan kesalahan kecil yang biasanya tidak pernah terjadi. Bima, rekan kerja Dani,
memperhatikannya sejak pagi. Saat waktu istirahat tiba, Bima menarik kursi di sampingnya. Ada masalah lagi di rumah. Dani mengembuskan napas panjang. Rumit. Masih soal tetanggamu itu. Dani tidak langsung menjawab. Sikapnya sudah cukup menjadi jawaban. Bima menggeleng pelan. Dan, aku nggak tahu semua detailnya. Tapi aku lihat perubahanmu. Dani menatapnya. Kamu jadi sering melamun. Pulang kerja nggak pernah benar-benar tenang. Dani menyandarkan tubuh ke kursi. Aku cuma berusaha baik sama orang. Kadang masalahnya bukan niat. Bima mencondongkan badan. Masalahnya akibat. Kalimat itu membuat Dani teringat wajah Alesa beberapa malam terakhir. Terlihat lelah. Terlihat selalu waspada. Seolah setiap hari menunggu kabar buruk berikutnya. Bima melanjutkan. Kamu punya istri. Punya anak. Kalau ada perempuan lain yang terus masuk ruang pribadi hidupmu, kamu harus tahu kapan berhenti. Aku nggak pernah berniat macam-macam. Aku percaya. Bima mengangguk. Tapi keluargamu hidup dari tindakanmu, bukan dari niat yang cuma kamu tahu sendiri. Dani terdiam memandangi meja. Selama berbulan-bulan ia selalu merasa dirinya korban keadaan. Kini ia mulai melihat rangkaian peristiwa dari sudut yang berbeda. Setiap kali Rani mencari bantuan, ia datang. Setiap kali Rani memberi perhatian, ia menerima. Setiap kali Alesa menyampaikan keberatan, ia membela diri. Tanpa sadar, semua itu membentuk jarak di rumahnya sendiri. Malam menjelang, pesan dari Rani kembali masuk. Aku tunggu di kafe dekat jalan utama. Kalau datang, aku senang. Dani membaca pesan itu sekali lagi. Lalu memasukkan ponselnya ke saku. Ia berjalan menuju motornya. Langkahnya melambat ketika bayangan Tara muncul dalam pikirannya. Anaknya yang mulai sering bertanya mengapa ayah dan ibunya tidak lagi banyak tertawa bersama. Anaknya yang kini lebih sering mengamati suasana rumah dibanding bermain. Tangannya menggenggam kunci motor lebih erat. Beberapa menit kemudian, ia membuka ponsel dan mengetik balasan. Maaf, aku tidak bisa datang. Tidak lama kemudian tanda pesan terbaca muncul. Balasan Rani datang cepat. Hanya sebentar. Dani kembali mengetik. Aku rasa sebaiknya kita menjaga batas sebagai tetangga saja. Jarinya sempat berhenti sebelum menekan tombol kirim. Namun kali ini ia tidak menghapus kalimat itu. Pesan terkirim. Selesai. Di rumah kontrakannya, Rani membaca pesan tersebut berkali-kali. Wajahnya berubah. Bukan sedih, melainkan terpukul. Selama ini ia selalu berhasil mendapatkan perhatian yang diinginkannya. Jika satu orang menjauh, biasanya ada orang lain yang datang. Jika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Tetapi kali ini berbeda. Dani menolak. Bukan karena keadaan. Bukan karena kesibukan. Melainkan karena memilih menjauh. Pilihan itu terasa seperti tamparan bagi harga dirinya. Rani meletakkan ponsel di meja. Bayangan Alesa muncul dalam pikirannya. Perempuan yang selama ini ia anggap lebih mudah dikalahkan. Kini justru menjadi alasan mengapa Dani menarik diri. Perasaannya berubah menjadi campuran antara kecewa, marah, dan terluka. Beberapa hari berikutnya, perubahan sikap Dani mulai terlihat. Ia tidak lagi mencari alasan untuk mampir ke rumah Rani. Ia menjawab seperlunya ketika bertemu. Ia menjaga jarak yang sebelumnya tidak pernah benar-benar ia buat. Alesa memperhatikan semuanya. Belum ada penjelasan. Belum ada permintaan maaf. Belum ada pembicaraan yang menyelesaikan luka berbulan-bulan terakhir. Namun perubahan itu nyata. Suatu malam, saat Dani membantu Tara mengerjakan tugas sekolah, Alesa memperhatikan dari kejauhan. Ada sesuatu yang berbeda. Bukan karena masalah mereka selesai, melainkan karena Dani akhirnya mulai menunjukkan pilihan yang jelas. Meski begitu, bagian dalam dirinya belum siap memberikan kepercayaan begitu saja. Luka yang terbentuk terlalu lama untuk hilang dalam beberapa hari. Di lingkungan, posisi Rani semakin sulit.
Warga yang sebelumnya masih ragu kini semakin yakin bahwa berbagai keresahan selama ini bukan sekadar kesalahpahaman. Sementara itu, Rani mulai lebih banyak menyendiri. Penolakan Dani meninggalkan bekas yang jauh lebih dalam daripada yang ingin ia akui. Dan di tengah semua itu, tekanan di rumah Dani justru menunjukkan dampak yang semakin nyata. Malam itu Tara terbangun dari tidurnya. Anak kecil itu berjalan menuju ruang keluarga. Ia menemukan kedua orang tuanya duduk dalam diam di ruangan yang sama. Tara mendekati mereka lalu memeluk Alesa dan Dani sekaligus. Ayah sama ibu nggak marah lagi, kan? Pertanyaan sederhana itu membuat Dani dan Alesa saling memandang. Untuk pertama kalinya mereka melihat dengan jelas bahwa konflik yang selama ini mereka hadapi tidak lagi hanya melukai diri mereka sendiri. Tara sudah ikut memikul bebannya. Pagi itu, Tara tidak menyentuh sarapannya. Biasanya anak itu selalu bercerita tentang sekolah sebelum berangkat, tentang teman-temannya, tentang gambar yang sedang ingin ia buat. Namun kali ini ia hanya mengaduk nasi di piringnya. Alesa dan Dani saling bertukar pandang. Kok enggak dimakan? Tanya Dani lembut. Tara mengangkat wajahnya. Kalau ayah sama ibu marah terus, nanti rumah kita gimana? Pertanyaan itu menghantam jauh lebih keras dibanding semua gosip yang selama berbulan-bulan beredar di lingkungan. Tidak ada nada marah. Tidak ada tangisan. Hanya kekhawatiran seorang anak yang berusaha memahami dunia yang seharusnya menjadi tempat paling aman baginya. Tara berangkat sekolah beberapa menit kemudian. Namun pertanyaan itu tertinggal di meja makan. Dan tertinggal di dalam pikiran Dani. Sepanjang perjalanan menuju tempat kerja, Dani tidak mampu melepaskan bayangan wajah putrinya. Selama ini ia selalu menganggap konflik yang terjadi masih berada dalam batas yang bisa dikendalikan. Ia merasa semua masalah hanya terjadi antara dirinya, Alesa, dan Rani. Kini kenyataan berbicara berbeda. Tara ikut merasakan akibatnya. Bahkan sebelum mereka menyadarinya. Malam sebelumnya, Dani sempat menganggap keputusan menjauh dari Rani sudah cukup. Kini ia mulai memahami bahwa memperbaiki kerusakan jauh lebih sulit daripada menghentikan kesalahan. Malam hari, setelah Tara tidur, Dani duduk di ruang keluarga bersama Alesa. Tidak ada televisi yang menyala. Tidak ada ponsel di tangan mereka. Hanya percakapan yang selama ini selalu tertunda. Aku mau minta maaf, kata Dani. Alesa memandangnya tanpa menyela. Bukan karena aku melakukan hal yang selama ini kamu takutkan. Dani menarik napas panjang. Tapi karena aku terus memaksamu menerima keadaan yang bikin kamu terluka. Alesa menunduk beberapa saat. Aku nggak pernah takut kehilangan kamu karena perempuan lain. Dani mengangkat pandangan. Aku takut kehilangan rasa percaya. Kalimat itu membuat suasana berubah. Bukan menjadi lebih ringan, tetapi lebih jujur. Aku capek dianggap cemburu berlebihan, lanjut Alesa. Aku capek harus menjelaskan kenapa aku sakit hati. Dani tidak membela diri. Tidak mencari alasan. Tidak menyalahkan keadaan. Ia membiarkan setiap kata sampai kepadanya apa adanya. Aku merasa sendirian selama ini, ujar Alesa. Aku seperti harus menjaga rumah ini sendiri. Dani mengangguk pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak konflik berkembang, ia tidak mencoba memenangkan perdebatan. Ia memilih mendengarkan. Keesokan harinya, Nina, sahabat Alesa, datang berkunjung. Nina memperhatikan perubahan sikap Alesa. Perempuan itu tidak lagi terlihat sibuk membela diri terhadap omongan warga. Tidak lagi sekadar menahan luka sambil berharap keadaan membaik dengan sendirinya. Aku mulai capek cuma bereaksi, kata Alesa. Nina tersenyum tipis. Nah, akhirnya. Aku mau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bukan berdasarkan gosip. Nina mengangguk. Itu jauh lebih baik. Percakapan tersebut menjadi titik perubahan. Selama ini Alesa selalu berada dalam posisi bertahan. Kini ia mulai menyusun langkah yang lebih terarah. Bukan untuk menyerang siapapun, tetapi untuk melindungi keluarganya. Malam itu, Alesa mulai mencatat berbagai kejadian yang selama ini hanya tersimpan dalam ingatan. Tanggal, peristiwa, saksi yang melihat,
Ucapan yang pernah disampaikan. Semua ia tulis dengan rapi. Bukan berdasarkan emosi, melainkan berdasarkan fakta yang dapat diingat dan dipertanggungjawabkan. Di sisi lain lingkungan, Bu Mirna juga menghadapi perkembangan yang serupa. Bu Mirna, ketua kelompok ibu-ibu lingkungan, menerima semakin banyak laporan dari warga. Keluhan yang sebelumnya berdiri sendiri mulai membentuk pola yang jelas. Bu Yanti dan beberapa warga lain memberikan catatan mengenai kejadian-kejadian yang mereka saksikan secara langsung. Tidak lagi berupa dugaan. Tidak lagi hanya cerita dari mulut ke mulut. Bu Mirna mengumpulkan semuanya dengan hati-hati. Ketika bertemu Pak Herman, ketua lingkungan, ia menunjukkan sebagian catatan tersebut. Pak Herman membaca beberapa lembar kertas itu. Lanjutkan pengumpulan informasinya, katanya. Tapi pastikan semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Itu juga yang saya inginkan. Pak Herman mengangguk. Kita menyelesaikan masalah berdasarkan fakta. Bukan karena suka atau tidak suka kepada seseorang. Prinsip itu membuat proses berjalan lebih serius. Dan lebih berbahaya bagi posisi Rani. Sementara itu, Rani mulai merasakan perubahan yang tidak bisa lagi diabaikan. Penolakan Dani masih membekas. Kini lingkungan juga semakin menjauh. Ketika bertemu beberapa warga, sambutan yang dulu hangat berubah menjadi sekadar formalitas. Percakapan berhenti lebih cepat. Undangan berkumpul semakin jarang datang. Rani mulai menyadari bahwa dirinya kehilangan dua hal sekaligus. Perhatian Dani dan penerimaan lingkungan. Namun ia belum mengetahui bahwa di balik perubahan tersebut, warga mulai bergerak lebih terorganisasi daripada sebelumnya. Malam menjelang. Di rumah Alesa, sebuah buku catatan tergeletak di atas meja. Di rumah Bu Mirna, beberapa laporan warga tersimpan rapi dalam map. Di kantor lingkungan, Pak Herman mulai menerima informasi yang semakin lengkap. Potongan-potongan peristiwa yang selama ini tersebar perlahan membentuk gambaran yang utuh. Belum menjadi keputusan. Belum menjadi tindakan resmi. Tetapi jumlahnya sudah cukup untuk membuat masalah ini tidak lagi dapat dianggap sebagai gosip biasa. Konflik yang selama berbulan-bulan hidup dalam bisikan warga kini bergerak menuju ruang yang lebih terbuka. Bukti yang terkumpul mulai memiliki kekuatan untuk mengubah arah seluruh persoalan. Malam itu balai warga lebih ramai dibanding biasanya. Kursi-kursi plastik tersusun rapi menghadap meja panjang tempat Bu Mirna, Pak Herman, dan beberapa pengurus lingkungan duduk. Tidak ada suasana gaduh. Justru ketenangan itulah yang membuat ketegangan terasa semakin berat. Alesa duduk di samping Dani. Di sisi lain ruangan, Rani memilih duduk sendiri. Tidak ada lagi senyum percaya diri yang selama ini sering ia tampilkan ketika menjadi pusat perhatian lingkungan. Bu Mirna membuka pertemuan dengan suara tenang. Hari ini kita tidak berkumpul untuk menghakimi siapapun. Kita berkumpul untuk membahas keresahan yang sudah berlangsung cukup lama dan memastikan semuanya berdasarkan fakta. Pak Herman mengangguk. Kalau tidak ada bukti, kita tidak akan membahasnya. Kalau ada bukti, kita akan melihatnya secara adil. Kalimat itu menjadi pengingat bagi seluruh warga mengenai prinsip yang selama ini terus dijaga. Beberapa bulan terakhir, keluhan demi keluhan memang terus muncul. Namun malam ini berbeda. Semua sudah disusun secara sistematis. Bu Mirna mulai memaparkan kronologi. Terdapat catatan mengenai berbagai kejadian yang pernah dikeluhkan warga. Tanggal, lokasi, saksi yang melihat. Tidak ada tuduhan liar. Tidak ada gosip yang berdiri sendiri. Semuanya saling berkaitan membentuk pola yang sulit dibantah. Salah satu warga kemudian memperlihatkan beberapa rekaman yang sebelumnya pernah dibuat Rani sendiri ketika mengikuti kegiatan lingkungan. Awalnya rekaman itu dimaksudkan untuk menunjukkan keterlibatannya dalam berbagai kegiatan warga. Namun tanpa disadari, dokumentasi tersebut justru memperlihatkan sesuatu yang lain. Dalam beberapa video, perhatian Rani terhadap Dani terlihat jauh lebih besar dibanding kepada warga lain. Cara Rani mencari kedekatan. Cara Rani berulang kali menempatkan dirinya di dekat Dani. Cara ia mengarahkan pembicaraan agar kembali berpusat pada dirinya. Tidak ada pelanggaran hukum. Tidak ada perselingkuhan fisik.
Namun pola perilaku yang selama ini hanya menjadi perasaan banyak warga kini terlihat lebih jelas. Rani menggenggam tasnya semakin erat. Itu cuma kebetulan, katanya. Bu Mirna tetap menjaga nada bicaranya. Kita tidak sedang membahas satu kejadian, Rani. Yang dibahas adalah pola yang berulang. Beberapa ibu-ibu saling berpandangan. Selama berbulan-bulan mereka memilih diam. Kini mereka merasa tidak perlu lagi menyimpan semuanya sendiri. Bu Yanti mengangkat tangan. Saya pernah merasa tidak nyaman ketika Rani terus membandingkan dirinya dengan ibu-ibu lain. Warga lain menyambung. Saya juga merasakannya. Suara-suara itu muncul satu persatu. Bukan kemarahan. Lebih menyerupai orang-orang yang akhirnya merasa aman untuk berbicara jujur. Rani mulai kehilangan pijakan. Ia menoleh ke arah Dani seolah berharap ada pembelaan. Namun Dani hanya menatap meja di depannya. Ketika Bu Mirna mempersilakan Alesa berbicara, ruangan kembali tenang. Alesa berdiri perlahan. Ia tidak membawa nada menyerang. Tidak pula membawa keinginan mempermalukan siapapun. Aku datang bukan karena ingin menjatuhkan siapapun. Pandangannya menyapu seluruh ruangan. Aku cuma ingin menjelaskan apa yang terjadi pada keluargaku. Alesa berhenti sejenak. Tara mulai berubah. Kalimat sederhana itu membuat beberapa warga langsung memahami arah pembicaraan. Anakku mulai takut melihat ayah dan ibunya bicara. Dia mulai bertanya apakah kami akan tetap tinggal bersama. Dani menundukkan wajah. Alesa melanjutkan. Aku tidak pernah menuduh ada perselingkuhan. Tapi aku juga tidak bisa berpura-pura bahwa semua ini tidak menyakitkan. Ruangan terasa semakin berat. Bahkan warga yang sebelumnya masih mencoba netral mulai memahami bahwa persoalan ini telah meninggalkan dampak nyata. Bukan sekadar gosip. Bukan sekadar kecemburuan. Melainkan luka yang benar-benar dirasakan sebuah keluarga. Pak Herman mencatat sesuatu sebelum mempersilakan Dani berbicara. Dani berdiri. Ia tampak lebih lelah dibanding beberapa bulan lalu. Aku juga harus mengakui kesalahanku. Kalimat itu membuat beberapa orang mengangkat kepala. Aku terlalu lama menganggap semuanya bisa dikendalikan. Tatapannya beralih kepada Rani. Lama-lama aku sadar perhatian yang terus diberikan kepadaku menciptakan masalah yang lebih besar daripada yang aku pikirkan. Rani langsung menyela. Aku cuma bersikap baik. Dani menggeleng. Mungkin awalnya begitu. Tapi akhirnya keluargaku yang membayar akibatnya. Pernyataan itu menghapus sisa ambiguitas yang selama ini menjadi ruang berlindung bagi Rani. Tidak ada tuduhan perselingkuhan. Tidak ada pengakuan hubungan terlarang. Namun Dani dengan jelas menyatakan bahwa perilaku tersebut telah memberi tekanan serius terhadap keluarganya. Dukungan warga kepada Alesa semakin terlihat. Beberapa ibu mengangguk. Beberapa yang lain menepuk pelan bahu Alesa ketika ia kembali duduk. Rani melihat semuanya. Sedikit demi sedikit ia menyadari bahwa posisi yang dulu memberinya kekaguman kini telah berubah menjadi penolakan. Forum berlanjut hingga larut malam. Tidak ada keputusan akhir yang diumumkan. Bu Mirna menutup pertemuan dengan pernyataan bahwa seluruh informasi akan dipelajari kembali sebelum langkah berikutnya ditentukan. Namun semua orang memahami satu hal. Keseimbangan konflik telah berubah sepenuhnya. Saat warga mulai meninggalkan balai, terdengar beberapa pengurus lingkungan berbicara pelan dengan Pak Herman mengenai kemungkinan konsekuensi sosial yang perlu dibahas pada pertemuan berikutnya. Rani mendengar sebagian percakapan itu. Sejak kedatangannya di lingkungan tersebut, yang dipertanyakan bukan lagi perilakunya semata. Melainkan apakah keberadaannya masih dapat diterima oleh komunitas yang selama ini berusaha ia kuasai melalui perhatian dan pengakuan. Dan malam itu, tidak ada satupun jawaban yang menguntungkannya. Kabar mengenai hasil forum warga menyebar ke seluruh lingkungan dalam waktu singkat. Tidak ada keputusan resmi yang menjatuhkan hukuman kepada siapapun. Namun setelah seluruh fakta dibuka, banyak hal berubah dengan sendirinya. Pagi itu Rani memarkir mobil mewahnya di depan rumah kontrakan seperti biasa. Beberapa bulan lalu, kendaraan itu selalu berhasil menarik perhatian. Kini tidak ada yang benar-benar memedulikannya. Anak-anak tetap bermain.
Ibu-ibu tetap mengobrol. Tidak ada yang mendekat. Tidak ada yang berusaha mencari perhatian darinya. Yang tersisa hanya jarak yang semakin terasa jelas. Rani berdiri beberapa saat di samping mobilnya. Selama ini ia percaya bahwa penampilan, kesuksesan, dan simbol kemapanan akan membuat orang menghormatinya. Namun lingkungan itu ternyata menilai sesuatu yang berbeda. Bukan apa yang dimiliki seseorang, melainkan bagaimana seseorang memperlakukan orang lain. Siang harinya, masalah lain muncul. Pemilik rumah kontrakan yang selama ini jarang ikut campur akhirnya datang menemui Rani. Ia duduk di teras dengan wajah serius. Saya mendapat banyak laporan dari warga. Rani langsung memasang senyum yang selama ini sering digunakannya untuk meredakan situasi. Saya rasa ada kesalahpahaman, Pak. Pemilik rumah menggeleng pelan. Saya tidak membahas benar atau salah. Tapi saya menyewakan rumah supaya lingkungan tetap nyaman. Kalimat itu membuat wajah Rani berubah. Saya tidak mengusir ibu sekarang. Tapi saya ingin semuanya dipertimbangkan baik-baik. Setelah pria itu pergi, Rani tetap duduk di teras. Ancaman tersebut bukan sekadar gosip. Untuk pertama kalinya konsekuensi sosial mulai menyentuh kehidupannya secara nyata. Di rumah lain, Dani baru pulang dari bekerja ketika melihat Tara sedang belajar bersama Alessa. Pemandangan sederhana itu membuat langkahnya melambat. Beberapa minggu terakhir ia terlalu sibuk menjelaskan dirinya sendiri. Terlalu sibuk membela niat baiknya. Terlalu lama berharap semua masalah akan selesai dengan sendirinya. Padahal orang-orang yang paling membutuhkan kehadirannya ada di dalam rumah ini. Alessa menutup buku Tara. Nanti lanjut lagi ya. Tara mengangguk lalu masuk ke kamar. Kini hanya Dani dan Alessa yang tersisa di ruang tamu. Dani mengambil kursi dan duduk berhadapan dengan istrinya. Aku mau bicara. Alessa menunggu. Aku sudah terlalu banyak membuatmu berjuang sendirian. Tidak ada pembelaan. Tidak ada alasan. Tidak ada penjelasan panjang seperti yang selama ini berulang. Dani memilih berbicara secara sederhana. Aku salah karena tidak menjaga batas sejak awal. Alessa menatapnya beberapa saat. Kamu akhirnya mengerti kenapa aku terluka. Dani mengangguk. Aku mengerti sekarang. Percakapan itu tidak langsung menghapus luka yang telah terbentuk selama berbulan-bulan. Namun untuk pertama kalinya mereka berdiri di sisi yang sama. Bukan lagi saling mempertahankan posisi masing-masing, melainkan menghadapi masalah yang sama. Malamnya, Bu Mirna mengadakan pertemuan kecil bersama Pak Herman dan beberapa pengurus lingkungan. Mereka membahas tindak lanjut setelah forum warga. Pak Herman membuka pembicaraan. Kita harus ingat tujuan kita. Bu Mirna mengangguk. Menjaga ketertiban. Bukan menghancurkan seseorang, lanjut Pak Herman. Tidak ada yang membantah. Meski sebagian warga kecewa terhadap Rani, mereka tetap ingin penyelesaian yang adil. Semua langkah yang diambil harus berdasarkan fakta dan konsekuensi nyata, bukan balas dendam. Sementara itu Rani mulai berusaha mendapatkan kembali pengaruh yang hilang. Ia mendatangi beberapa warga yang dulu cukup dekat dengannya. Ia berbicara tentang pekerjaannya, tentang pencapaiannya, tentang relasi-relasi yang dimilikinya. Namun pembicaraan itu tidak lagi menghasilkan kekaguman seperti sebelumnya. Orang-orang mendengarkan seperlunya lalu kembali pada urusan masing-masing. Prestise yang dulu menjadi senjatanya kini kehilangan daya. Yang diingat warga bukan keberhasilannya, melainkan dampak yang telah ditimbulkan terhadap lingkungan. Puncaknya terjadi 2 hari kemudian. Di area depan rumah warga, Rani bertemu Dani yang baru turun dari motor. Beberapa tetangga melihat mereka dari kejauhan. Rani mencoba membuka percakapan. Dani, kita perlu bicara. Dani menggeleng tenang. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Rani berusaha tersenyum. Kamu serius mau mengakhiri semuanya seperti ini? Dani menatapnya lurus. Aku tidak pernah punya hubungan yang harus diakhiri. Kalimat itu menghantam jauh lebih keras daripada bantahan apapun. Aku memilih keluargaku. Tidak ada kemarahan dalam suaranya. Justru ketegasan itulah yang membuat maknanya semakin jelas.
Aku tidak akan lagi melakukan hal yang bisa melukai istriku atau anakku. Beberapa warga yang mendengar percakapan itu saling berpandangan. Tidak ada lagi ruang abu-abu. Tidak ada lagi ambiguitas. Dani telah menentukan sikapnya secara terbuka. Rani berdiri sendirian setelah Dani pergi meninggalkannya. Ia menyadari sesuatu yang selama ini berusaha ditolaknya. Ia tidak kehilangan Dani. Karena Dani memang tidak pernah menjadi miliknya. Yang hilang adalah keyakinan bahwa dirinya selalu bisa mendapatkan perhatian yang diinginkan. Malam itu Alessa dan Dani duduk bersama menemani Tara mengerjakan tugas sekolah. Suasananya belum sepenuhnya pulih. Masih ada jarak yang harus diperbaiki. Masih ada kepercayaan yang perlu dibangun kembali. Namun mereka sudah berjalan ke arah yang sama. Di sisi lain lingkungan, lampu teras rumah kontrakan Rani menyala sendirian. Untuk pertama kalinya sejak kedatangannya, tidak ada lagi posisi sosial yang melindunginya dari konsekuensi pilihannya sendiri. Konflik yang selama berbulan-bulan mengguncang keluarga, lingkungan, dan harga diri banyak orang akhirnya mencapai ujungnya. Yang tersisa sekarang bukan lagi pertanyaan tentang siapa yang menang, melainkan bagaimana setiap orang akan menjalani hidup setelah semua yang terjadi. Pagi di lingkungan perumahan itu terasa berbeda. Tidak ada lagi bisik-bisik yang memenuhi teras rumah. Tidak ada lagi kelompok warga yang saling bertukar kabar tentang konflik yang selama berbulan-bulan mengganggu ketenangan mereka. Anak-anak kembali bermain di jalan kompleks tanpa orang tua yang terus-menerus membicarakan masalah yang sama. Kehidupan perlahan kembali berjalan sebagaimana mestinya. Di sebuah rumah kontrakan yang pernah menjadi pusat perhatian lingkungan, Rani berdiri di depan koper yang sudah tertutup rapi. Mobil mewah yang dulu sering menjadi pusat pandangan warga terparkir di depan rumah. Benda itu masih sama. Mengkilap, mahal, mengesankan. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rani menyadari bahwa tidak semua hal bisa dibeli dengan keberhasilan dan penampilan. Ia memandangi rumah yang akan segera ditinggalkannya. Beberapa bulan lalu ia datang dengan keyakinan bahwa dirinya akan menjadi pusat perhatian di lingkungan baru. Dan memang itu terjadi. Tetapi perhatian yang diperolehnya tidak berubah menjadi penghormatan. Yang tersisa justru jarak, kesunyian, dan kehilangan. Rani menarik napas panjang. Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Ia akhirnya memahami sesuatu yang selama ini gagal ia lihat. Semakin keras seseorang mencari pengakuan dari orang lain, semakin mudah dirinya kehilangan penghargaan terhadap dirinya sendiri. Mobil itu perlahan meninggalkan kompleks. Tidak ada sorak kemenangan. Tidak ada penghinaan. Hanya beberapa warga yang memperhatikan dari kejauhan. Konflik yang panjang akhirnya benar-benar berakhir. Sore hari, Dani sedang membantu Tara menyelesaikan tugas sekolah di ruang keluarga. Tara terlihat jauh lebih santai dibanding beberapa minggu sebelumnya. Kertas-kertas gambar berserakan di atas meja. Sesekali Tara tertawa ketika ayahnya salah menebak warna yang sedang ia gunakan. Alessa memperhatikan dari dapur. Pemandangan sederhana itu membuat langkahnya melambat. Sudah lama rumah mereka tidak terasa setenang ini. Dani menoleh. Kenapa lihat-lihat begitu? Alessa tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Dani mengangguk. Namun beberapa detik kemudian ia berdiri dan mendekati istrinya. Alessa. Perempuan itu menatapnya. Aku tahu semuanya belum kembali seperti dulu. Alessa tidak menyangkal. Karena memang benar. Luka yang muncul selama konflik tidak hilang hanya karena masalahnya selesai. Dani melanjutkan. Tapi aku akan memperbaikinya. Bukan lewat janji. Bukan. Lewat ucapan. Dani menggeleng. Lewat apa yang aku lakukan setiap hari. Jawaban itu membuat Alessa menunduk sesaat. Selama ini yang paling ia butuhkan memang bukan penjelasan tambahan, melainkan perubahan yang bisa dilihat. Dan dalam beberapa minggu terakhir, perubahan itu mulai muncul. Dani lebih terbuka. Lebih peka. Lebih cepat menjaga batas ketika berinteraksi dengan orang lain. Lebih hadir untuk keluarganya. Tidak sempurna, tetapi nyata. Alessa mengulurkan tangan. Dani menggenggamnya. Tidak ada kalimat besar.
Tidak ada drama. Hanya dua orang yang sedang berusaha membangun kembali sesuatu yang sempat retak. Malam harinya, Tara datang membawa gambar yang baru selesai ia warnai. Ini buat ayah sama ibu. Dani dan Alessa melihat gambar itu bersama-sama. Di atas kertas terdapat 3 orang yang sedang berdiri sambil bergandengan tangan. Rumah kecil, pohon, matahari, dan senyum besar di wajah ketiganya. Tara menunjuk gambar itu. Kita begini terus, ya? Dani berlutut hingga sejajar dengan putrinya. Iya. Alessa ikut memeluk Tara dari samping. Iya, nak. Tara tersenyum puas. Ketenangan yang sempat hilang dari dirinya perlahan kembali. Bukan karena seseorang memberinya penjelasan panjang, tetapi karena ia melihat sendiri perubahan yang terjadi di rumahnya. Beberapa hari kemudian, Bu Mirna dan Pak Herman berdiri di balai warga setelah kegiatan lingkungan selesai. Warga mulai pulang satu persatu. Pak Herman memandang halaman yang kembali tenang. Capek juga ternyata mengurus masalah seperti kemarin. Bu Mirna tersenyum kecil. Yang penting selesai dengan cara yang benar. Pak Herman mengangguk. Kalau tidak ada bukti, bisa jadi fitnah. Kalau tidak ada keberanian, masalahnya tidak akan selesai. Keduanya saling memahami. Apa yang terjadi selama beberapa bulan terakhir telah menjadi pelajaran bagi seluruh lingkungan. Bahwa ketertiban bukan muncul karena semua orang sempurna, melainkan karena ada warga yang bersedia bertanggung jawab ketika masalah muncul. Beberapa minggu berlalu. Kehidupan terus bergerak. Alessa kembali menjalani aktivitasnya dengan kepala tegak. Warga yang dulu hanya mengenalnya sebagai perempuan pendiam kini memandangnya dengan cara berbeda. Bukan karena ia menang dalam konflik, melainkan karena ia mempertahankan martabatnya tanpa merendahkan orang lain. Dani belajar bahwa niat baik tidak cukup jika tidak disertai batas yang jelas. Alessa belajar bahwa menjaga kehormatan diri bukan berarti menciptakan pertengkaran. Tara belajar bahwa keluarganya tetap memilih untuk bertahan bersama. Dan Rani belajar bahwa perhatian bukanlah bentuk penghargaan yang sesungguhnya. Ketika senja turun di atas lingkungan itu, kehidupan kembali berjalan dengan tenang. Konflik telah selesai. Konsekuensi telah dibayar. Luka perlahan sembuh. Dan seperti yang akhirnya dipahami semua orang, penghormatan tidak lahir dari mobil mewah, penampilan, jabatan, atau kemampuan menarik perhatian. Penghormatan lahir dari sikap, dari batas yang dijaga, dari tanggung jawab yang dipenuhi, dan dari keberanian untuk memilih yang benar ketika pilihan itu tidak mudah. Demikian kisah yang dapat kita simak kali ini. Semoga cerita ini memberi pelajaran berharga bahwa kehormatan, kepercayaan, dan kebahagiaan keluarga tidak dapat digantikan oleh harta, penampilan, ataupun pujian dari orang lain. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini dari awal hingga akhir. Jika Anda menyukai kisah penuh pelajaran dan drama kehidupan seperti ini, jangan lupa klik like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam hangat untuk seluruh penonton setia drama Indo.